Halo Sobat Cedekia sekalian, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan melakukan pembahasan atau diskusi ya, sharing serta diskusi terkait salah satu hal yang sekarang sedang heboh ya di masyarakat ya. Kira-kira kemarin atau 2 hari yang lalu itu sebenarnya sudah muncul ya selentingan-selentingan, baik itu di grup investor, ya investor saham, investor reksadana yang saya masuki, dan juga teman-teman ini ya di friendlist di Meta atau Facebook terkait program pemerintah yang disebut sebagai Tapera ya atau Tabungan Perumahan Rakyat. Oke, ini pada dasarnya lebih ke arah kontroversi ya, dalam artian kita tahu lah ya bahwa perumahan itu kan merupakan kebutuhan primer ya, sandang pangan papan untuk masyarakat. Tetapi dalam program ini itu ada beberapa hal yang saya rasa ya perlu kita bahas karena saya melihat ada banyak yang belum terlalu dapat informasinya secara benar atau secara menyeluruh, dan saya juga bisa menangkap ada banyak sekali kekhawatiran, ada banyak sekali apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat kalangan bawah ya, menengah bawah itu emosi ya atau marah ya. Nah, tapi daripada nanti pembicaraannya itu panjang lebar ya, karena ini sebenarnya kan pembicaranya itu bisa melebar ke sana sini. Kita sebagai channel ya edukasi keuangan, edukasi investasi ya atau perencanaan keuangan itu akan membatasi pembahasan ini hanya dari sudut pandang perencanaan keuangan dan investasi. Jadi mungkin banyak yang akan saya komentar itu dari sudut pandang saya ya sebagai pertama praktisi ya pasar modal karena saya investor sejak tahun 2010, dan juga sebagai seorang CFP ya financial planner. Kira-kira sebenarnya itu program Tapera itu worth it apa enggak ya, seperti itu. Jadi daripada mempermasalahkan ini baik atau jelek, itu saya akan lebih mempermasalahkan apakah ini worth it atau tidak, sehingga kita itu sebaiknya itu mengambil posisinya itu mendukung atau menolak gitu ya, seperti itu. Baik, saya mulai dulu ya. Jadi ini saya mulai dari latar belakang masalahnya ya. Kalau dari latar belakang masalahnya sendiri itu dimulai dari sekitar 2 hari yang lalu ya, di mana ada berita bahwa pemerintah, kalau di sini kata-katanya Pak Jokowi ya, itu wajibkan gaji pekerja hingga PNS dipotong 3% buat iuran tapera ya, 3%. Ini. Nah, kalau dilihat lebih lanjut ya, sebenarnya tapera itu sendiri itu sudah ada sejak tahun 2020 sebenarnya ya, yaitu dasarnya PP, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat ya. Nah, tapi waktu itu tahun 2020 sampai dengan sekarang ini tahun 2023 itu yang difokuskan adalah para PNS ya atau pegawai ASN, prajurit TNI, Polri, pejabat negara, dan pekerja BUMN, BUMD atau badan usaha milik desa. Intinya pada dasarnya yang dijadikan proyek percontohan, kita anggap aja proyek percontohan ya, itu adalah ya itu para abdi negara ya, civil servant ya, istilahnya seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi sumber keributan dari 2 hari, 3 hari belakangan ini ya, itu adalah bahwa ada PP baru ya, PP nomor 21 tahun 2024 ya, yang menjadi apa namanya penyempurnaan atau perubahan ya atas PP nomor 25 tahun 2020 itu memasukkan pekerja sektor swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah, atau kita di sini lebih menyebutnya seperti freelance ya, freelance. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sumber keributan kita ya, karena eh apa ya? Kalau saya dari teman-teman saya ya, kan saya kan lebih berkutat di bidang akademis ya. Saya punya banyak beberapa teman lah, beberapa teman dosen juga di beberapa kampus negeri, baik itu teman yang memang sejak pas masih kuliah di UGM ataupun teman-teman baru yang saya dapat ketika bergabung di beberapa grup ya, grup investasi reksadana. Itu memang mereka yang semacam di IPB, di UI, di apa UGM sekalipun ya, even Undip juga ya, itu memang sudah sejak 2020 ya gajinya dipotong 3% untuk
tapera ini gitu. Dan itu pun ada yang memang belum punya rumah dan ada yang sudah punya rumah gitu loh. Cuma ya tanda kutip mereka nerimo ya, nerimo atau pasrah ya namanya aja kan itu resiko dari PNS ya. Cuma kan kalau kita dengar kan PNS kan ya tanda kutip terjamin lah ya, terjamin dalam artinya itu ya resiko dipecatnya itu tidak besar ya, kecuali kalau yang statusnya seperti kontrak ya istilahnya itu. Sehingga kalau mau dipotong sekalipun ya yang penting ya gajiku minimal segini-gini aja atau bisa naik gitu loh, sedikit terjamin gitu. Cuma kan kalau yang pekerja sektor swasta itu kan ada yang modelnya itu kan gaji penuh, gaji kontrak atau bahkan bisa dibilang kayak casual vacation ya istilahnya ya. Apalagi yang freelance ya yang pendapatannya naik turun ya tergantung dia punya order atau dia punya komisi gimana gitu. Karena sebagian besar teman-teman saya itu kalau di Meta, Facebook itu kan pekerjaannya di industri kreatif ya, sebagai ilustrator, sebagai komika, mangaka ya, atau animator ya. Itu apa nggak tentu gitu. Jadi makanya ini jadi sumber keributan. Jadi saya ya karena saya punya teman-teman yang banyak ya di bidang itu, makanya saya bisa bersimpati ya. Karena ya apa namanya untuk hidup sehari-hari aja susah gitu ya. Ini kok dipotong-potong terus gitu ya. Oke, tapi ini akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti ya. Kita akan selesaikan dulu. Ya, jadi kalau pasal 15 itu ngomongnya ya 3% itu gaji atau upah untuk peserta pekerja maupun pekerja mandiri dan ini pembagiannya adalah pemberi kerja itu diberikan beban 0,5% dan pekerjanya sendiri itu sebesar 2,5%. Ya, jadi itu. Nah, kalau yang bekerja ya, artinya bekerja di pemberi kerja, artinya sebagai karyawan biasa. Tapi kalau yang freelance itu harus ditanggung sendiri. Ya, ini memang ini cukup memberatkan ya. Nah, ini contohnya ya, misalnya ya, pekerja dengan gaji sebesar 5 juta per bulan, iuran tapera 3%, berarti kan 150.000 per bulan. Jadi 125.000-nya itu dibayar oleh pekerja dan 25.000-nya itu dibayar oleh perusahaan. Sementara kalau kita freelance, ya itu iuran dibayarkan tetap 3% atau 150.000. Dan ini para pemberi kerja itu wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 2027 atau 7 tahun sejak diberlakukan PP nomor 25 tahun 2020. Jadi sebenarnya ini bisa jadi ini ya kata kunci kita ya bahwa kita kan masih tahun 2024 ya. Anggap aja kita ya para pekerja ataupun para pemberi kerja itu bisa diberikan waktu untuk berpikir atau waktu untuk protes, demo dan lain-lainnya itu sampai dengan tahun 2027 sebenarnya gitu loh. Ya, gitu. Nah, terus kemudian ya kita juga nggak tahu apakah nanti pemerintahnya baru, pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu apakah nanti kelak akan mendengarkan suara rakyat dan kemudian membatalkannya atau mengubahnya menjadi bentuk misalnya semacam dana pensiun aja nggak jadi tapera gitu ya, tapi dana pensiun yang misalnya lebih fleksibel atau bagaimana kita kan nggak tahu ke depannya bagaimana ya. Nah, tapi kalau misalnya ya Anda tempat pemberi kerjanya itu sudah mendaftarkan ya, ya resikonya adalah setiap bulan ya harus disetorkan ya ke rekening dana tapera paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ya. Dan itu juga mengikat para peserta simpanan tapera dari golongan pekerja mandiri. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita pikirkan di sini adalah kalau dari pemberi kerja kan berarti kan tergantung pemberi kerjanya kan ya. Ya, tapi kalau misalnya kita yang freelance itu bagaimana gitu loh. Apakah artinya kita itu tidak bersifat wajib gitu loh, ya kan? Karena kan istilahnya kan kita harus mendaftarkan diri kita, ya kan? Mendaftarkan diri kita secara administratif. Ya kalau misalnya di sini yang ditekankan kewajiban ini ya adalah pada pekerja yang tetap, berarti jangan-jangan ya ada mekanisme atau kelak akan diopsionkan ya, opsionalkan ya. Jadi para freelance pekerja mandiri itu bisa bersifat opsional ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi kalau materinya semakin banyak ya. Nah, untuk manfaat dan tapra sendiri jadi begini, sebagian ya sampai dengan tadi pagi juga sebagian dari teman-teman di FL saya ya itu masih mempersepsikan bahwa ini dana ya itu harus ditarik dan ditabung gitu ya. Untuk kelak itu bisa dipakai sebagai dana untuk memiliki sebuah rumah. Ya, tapi yang mereka mungkin belum sadar bahwa ada dua opsi lagi gitu loh. Artinya kalau uang itu terkumpul kelak ya dengan pembukukannya itu bisa juga untuk membangun rumah atau perbaikan rumah atau renovasi.
Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah punya satu rumah ya, itu bagus ya. Artinya secara papan Anda sudah mampu, sudah mandiri. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya rumah kan nggak mungkin dibiarkan gitu aja kan, pasti ada maintenance-nya kan lah. Dianggapnya itu adalah nanti sampai dengan umur 58 tahun, ya kalau misalnya ini mau mau merenovasi atau memperbaiki rumah gitu ya, itu nanti bisa pakai dana dari tapera tersebut. Ya, jadi menurut saya ya dari segi informasi ini dulu itu nggak terlalu signifikan dampaknya untuk orang yang sudah punya rumah gitu loh. Karena pasti 50 tahun lagi atau ketika Anda umur 50 pasti harus renovasi rumah gitu loh. Ya. Jadi menurut saya untuk orang yang sudah punya rumah nggak perlu terlalu diributkan menurut saya loh ya, menurut saya. Walaupun nanti ada hal yang bisa kita ributkan juga ya di belakang nanti ya. Nah, untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, peserta harus memenuhi persyaratan masa kepesertaan paling singkat 12 bulan. Nah, berarti di sini kan dari kata-katanya ini, ya, itu berarti kan ada hal-hal yang bisa membuat kita tuan prestasi. Atau dalam artian kalau kita sengaja tidak ingin ikut, ya mungkin kita awalnya ikut gitu loh, tapi kita sengaja melakukan sesuatu sehingga kita kepesertaannya dibatalkan. Ya, itu kan bisa aja gitu. Kalau misalnya Anda tidak mendukung tapra ini, ya banyak sekali cara untuk bisa apa namanya tidak ikut ini ya banyak loophole lah istilahnya. Terus kemudian termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, di sini definisinya adalah masyarakat berpenghasilan rendah itu adalah maksimal 8 juta per bulan. Jadi kalau misalnya Anda itu sebagai karyawan ya atau sebagai uh, sebagai freelancer ya, itu sudah bisa mencapai 10 juta per bulan ya, 2 digit lah istilahnya gitu ya, 2 digit juta per bulan itu harusnya nggak masuk ya harusnya ya karena ini kan syaratnya sudah batal artinya ya. Terus kemudian yang pasti belum memiliki rumah ya, jadi sudah gaji per bulannya di bawah 8 juta, belum memiliki rumah, itu sudah termasuk range ya, range untuk Mas bisa ikut di Tapra ini. Nah, kemudian kalau misalnya ya motifnya Sobat Cetiga sekalian itu untuk ikut Tapra itu adalah menggunakan pembiayaan kepemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama atau perbaikan rumah pertama, ya mungkin Anda freelance lah ya, freelance sudah punya rumah gitu ya misalnya ya. Tapi emang Anda pengen ikut ini supaya tujuannya nanti kelak kalau udah umur pensiun nanti 56, 58 tahun ya, Anda bisa mencarikan dari tapera ini untuk perbaikan rumah pertama ya. Itu menurut saya secara fungsi ya, secara fungsi nggak ada masalah harusnya buat yang pemilik rumah ya. Secara fungsi ya, tapi kalau secara hitungan ya nanti kita lihat ya. Nah, jika peserta tak membayar simpanan, maka status kepesertaan dinyatakan nonaktif. Ya, dan ini mungkin lebih kerasa kalau ini ya, kalian yang freelance ya. Semisal kelak ya, semisal kelak eh, amit-amit ya, freelance diwajibkan gitu ya. Jadi freelance yang istilahnya sudah punya NPWP itu kan wajib eh, bayar pajak ya, atau lapor pajak lah paling nggak minimal ya. Nah, sebenarnya kan data dari NPWP itu kan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mewajibkan kalian gitu loh, untuk ikut tapera gitu loh. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kalian memang sengaja untuk tidak setuju dan ingin membatalkan tapera ya tinggal ya nggak usah bayar aja gitu loh. Ya, nggak usah bayar aja nanti kan nonaktif gitu loh. Ya, jadi secara fungsional, secara loophole-nya itu jelas sebenarnya. Kalau nggak setuju ya nggak usah bayar gitu loh. Meskipun diwajibkan ikut nanti kan batal sendiri gitu. Ya. Nah, kepesertaan tapera berakhir jika pekerja sudah memasuki masa pensiun. Berarti kalau umumnya masa pensiun 56 tahun ya. Tapi nggak tahu kalau di industri lain gimana ya. Kalau di pendidikan sekalipun ya, pendidikan itu kan kalau nggak salah 65 tahun aja masih ada yang jadi dosen tetap kalau nggak salah ya di negeri gitu. Saya nggak tahu batasnya gimana ya. Kalau doktor itu kalau nggak salah ya 60-an tahun, kalau profesor itu kayaknya sampai 70 apa 75 atau guru besar bahkan sampai 75 tahun kalau nggak salah. Coba koreksi saya ya, karena saya agak kurang inform juga kalau terkait ini karena saya masih dosen rendahan ya. Oke, kemudian telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri. Jadi kalau Anda freelance ya, itu masa pensiunnya itu ditetapkan 58 tahun gitu. Atau peserta meninggal dunia ya. Dalam artian ya kalau nggak sampai 50 tahun ya, kemudian peserta meninggal dunia, maka dana yang sudah ada itu tanda kutip ya seharusnya ya, saya bilang seharusnya kan berarti bisa diwariskan ya kalau misalnya para freelancer ini punya istri, punya anak gitu ya.
itu kan pasti pemerintah harusnya punya data ya yang ngeling ya, ngeling dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kartu keluarganya itu mengisyaratkan ini punya istri, ini punya anak gitu. Nah, masalahnya adalah sistem klaimnya bagaimana gitu. Apakah otomatis ya, otomatis ataukah anggota anggota keluarganya yang ditinggalkan itu harus klaim atau lapor gitu. Ya, itu ini pun juga belum ada teknis apa ya teknis SOP-nya gimana gitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengkontroversikan itu sebenarnya terlalu awal sih ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita bahas yang info-info yang sudah masuk dulu aja. Kemudian peserta tak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Nah, berarti harusnya kalau misalnya 12 tadi ya 12 bulan itu masa kepesertaan itu sudah goal ya, sudah dianggap aktif, tapi kalau misalnya tidak memenuhi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut, itu pun juga ini juga belum jelas secara detail apa saja kriteria-kriterianya. Ya, itu bisa batal gitu. Dan batal dan seharusnya ya uang yang sudah kita tabung itu bisa kita cairkan atau kita tarik lagi ke rekening tabungan kita. Dan ini saya ngomong gini juga ada dasarnya, meskipun belum diatur, belum dijelaskan, tapi nanti ya dari karakteristik yang nanti akan kita bahas itu seharusnya bisa ya, karena prinsipnya itu mirip sekali dengan salah satu apa investasi pasar modal yang kita sudah kenal ya, yang sering saya bahas di channel ini. Oke, jadi kita masuk ke fenomena dan pendapat masyarakat ya. Jadi tentu saja ya sejak 28 Mei kemarin ya, itu pagi-pagi itu ya warganet yang sudah tahu berita-berita langsung heboh ya, langsung intinya kan ya taunya kan ya ada bagian dari gaji mereka tuh dipala lah gampangannya. Ya kan sudah bayar BPJS, sudah kesehatan, sudah bayar BPJS ketenagakerjaan ya. Mungkin sudah ada kayak apa biaya-biaya lain, biaya jabatan dan biaya apa gitu yang dipotong oleh perusahaannya kemudian dipotong 3% lagi ya. Ini mau motong-motong sampai berapa persen ini ya kan? Ya itu pastilah ya. Kita pun juga nggak seneng ya kalau kita tiba-tiba tuh diperintahkan untuk dipotong 3% gitu. Nah, ini juga ada sumber dari Meta Facebook nih saya kumpulkan sejak 2 hari yang lalu ya. Ini saya sensor ya namanya ya, supaya apa untuk privasi aja. Gini amat caranya ya duitnya ditahan biar bisa apa ayo udah. Jadi emang susahnya pemerintah itu begini gitu loh karena track recordnya sendiri ketika mengelola uang itu jelek ya udah gitu banyak kasus korupsi gitu. Ya itu ya menyebabkan ya masyarakat itu jadi trust issue ya, apalagi kan sekarang modelnya kan ya tahu sendiri lah ya, eh, presiden dan wakil presiden terpilih itu kan secara proses itu kan banyak yang nggak srek ya, seperti itu. Akhirnya kemudian jadi menimbulkan trust issue lebih dalam lagi, ujung-ujungnya pasti sudzon lah masyarakatnya ya. Dan itu wajar ya, Anda harus terima itu pemerintah gitu loh. Ya, karena Anda sendiri yang menyebabkan trust issue itu sendiri gitu. Nah, terus ini ada lagi nih, tapera itu bentuk peduli atau akal-akalan rezim. Karena jika kita kalikan saja, misal per bulan dipotong 180.000, estimasi gaji 6 juta dalam 10 tahun cuma dapat 20 jutaan. Rumah apa 20 juta? Keong. Rumah keong ya. Tapi kalau untuk pemerintah, 180.000 kali 50 juta pekerja, hasilnya triliunan per bulan ya. Dan ini sebenarnya juga, apa namanya, ini responnya wajar juga ya. Karena ini kalau mereka tahu karakteristiknya itu sebenarnya kan kita nggak hanya nabung ya, tapi kita kan ada prinsip pemumpukan kalau di Tapera gitu. Ya, cuma yang akan kita bahas nanti kelak juga masalah pemumpukan sendiri juga bikin kesel juga. Saya juga ikutan kesel gitu loh soal pemumpukannya nanti ya. Oke, ya, dan ini ya kalau dihitung itu memang bisa triliunan per bulan dan itu sebenarnya menimbulkan ini ya pertanyaan dalam artian tuh eh kita kan pemerintah baru kita kan ada program-program yang digadang-gadang gitu ya yang makan siang gratis, susu gratis itu loh. Ya, dan waktu itu juga ada yang ini ya menghitung media apa saya lupa ya kemarin ada media koran yang menghitung-hitung bahwa ini sebenarnya kebutuhan untuk makan siang gratis itu 470 sampai 470 triliun gitu loh. Kemudian disamain bahwa wah, itu bisa untuk membiayai apa 112 universitas setingkat UI gitu. Ya kan? Nah, apakah jangan-jangan ya ini akan dipakai untuk membiayai itu gitu loh. Ya, kecurigaan masyarakat seperti itu, ya, dan itu wajar karena mereka sendiri memang tidak tahu sebenarnya prinsip dan konsepnya seperti apa. Ya, kecurigaan tentang KKN, kecurigaan bakal dipakai buat program-program ya 02 ya, oke gas itu ya.
Oke, ini juga sama ya, hitung-hitungan juga nih. Kalau gaji 10 juta per bulan, dipotong tapera 300.000 per bulan. Setahun 3,6 juta. 100 tahun menabung, akhirnya bisa didapat rumah yang harganya 360 juta. Ngitungnya gitu nggak sih? Ya, ini juga, ini ya, apa namanya, ini juga masih pakai, apa ya, akal-akalan, akal logika yang sederhana ya. Dalam artinya tidak memakai prinsip bukan, ya, dan juga tidak mempertimbangkan bahwa ada dana-dana ya dari pihak lain yang sebenarnya bisa dipakai untuk nambah-nambahi tabungan kalian gitu. Jadi bukan kalian yang nombok, tapi malah pihak lain yang nombok sebenarnya. Ya, cuma ya itu akan kita bahas nanti ya. Kemudian ini 2,5% gaji dipotong buat tapera, puluhan tahun kemudian dapat rumah dengan luas 1,1 meter. Sisanya buat beli besi kotak galvanis dan kayu vinil ramah lingkungan, baunya pinjam dari tante. Iya, iya, iya. Oke, ini untuk orang yang udah kenal meme-nya ngerti ya, ini referensinya dari mana ya? Ya nanti kalau kalau misalnya ada sobat cendekia mungkin mungkin dari kalangan generasi tua ya. Kalau nggak mudeng kenapa kok saya juga ikut ketawa ya ngelihat ini gitu, dan ini anak-anak muda sering loh nih ngejadi ini sebagai meme gara-gara tapera ya di Facebook, di Twitter juga sekalian tuh. Silakan nanti coba cek ya, coba cek entah itu di Facebook, sorry, entah itu di YouTube ataupun di TikTok ya, cari aja kata kuncinya adalah galvanize ya, galvanize square ya, galvanize square meme gitu ya, meme gitu ya. Nanti kan ketemu, nanti kan dijamin tuh ngakak-ngakak juga, itu videonya kocak banget ya. Ya, I know that feeling ya, I can relate. Ya, ini komentar bagus ya, menohok ya, menohok tapi ya kreatif ya. Oke, ini juga sama nih ya. Tapi ini simulasi potongan-potongan dengan gaji 5 juta ya. Mungkin ini juga ini terinspirasi dari mungkin si orangnya ya, itu juga apa keterbukaan informasi potongan-potongan dari perusahaannya juga dijelaskan seperti ini ya. Ya misalnya aja Tapera 2,5%, 150.000, BPJS Kesehatan 50.000, CHT 2%, 100.000, JP 1%, 50.000, dipotong PPh 21 ya, yang apa peraturan yang baru ini ya, dalam artinya memang harus bayar per bulan ya. Terus kemudian ini jadi 8.250 ya. Kemudian potongan serikat ini juga kalau asumsinya ini ya ikut serikat buruh ya. Karena ada beberapa perusahaan atau beberapa jenis industri yang memang tidak ada yang namanya serikat buruh. Atau mungkin jangan-jangan kebanyakan ya, itu kalau di dosen-dosen atau di kampus-kampus itu biasanya bukan potongan serikat ya, tapi koperasi. Ya biasanya begitu. Kalau itu pun ikut koperasi karyawan biasanya. Ya. Terus dibandingkan dengan naik upahnya cuma 2%. Nah, lo ya, ini kalau kita hitung ya, 383.750 dengan gaji 5 juta, itu setara berapa ya? Coba kita hitung. Oke, 383.750 dibagi 5 juta. 7,6%. Ya. Jadi sudah apa namanya gaji Anda per bulan itu seolah-olah itu sudah dipotong 7,67% kalau tapera ini itu adakan ya atau diikuti. Kalau misal tapera ini nggak diikuti pun sudah kena potong 5% gitu ya. Artinya itu sudah setara dengan apa tax bracket untuk PBH 21, tapi kalau nggak pakai PTKP langsung langsung aja pendapatan total berapa dikurangi 5% gitu. Ya, ya itu anggap aja inilah ya, anggap aja istilahnya ya resiko lah ya, resiko kalau jadi pekerja ya. Apalagi kalau gaji tambah gede ya. Tapi mungkin untuk yang di atas 8 juta nggak boleh ikut tapera ya. Jadi mungkin malah nggak ngaruh malah orang yang gajinya 2 digit malah. Paling kena 5%-an gitu juga. Oke, tapera 3% dari gaji minimal 2 juta. Hah? Gaji minimal 2 juta. Oh, anggap aja misalnya dia punya gaji per bulan 2 juta ya, itu di bawah UMR sih memang. 60.000 ya, tapi 60.000 dikali 10 juta pekerja, ini anggap aja 10 juta pekerja dia ngitungnya, yaitu 600 miliar ya, 600 miliar. 600 miliar kalau dikali 12 setahun 7,2 triliun. Ya, ini gampang banget ngumpukin duit untuk bancaannya. Tapi ini mungkin ini perhitungannya sendiri menurut saya lebih lebih ini ya, lebih lebih detail yang ini sih ya, lebih detail yang ini. Sorry. Ini ya, lebih detail yang apa perhitungan kalau pemerintah itu tanda kutip ya, misalnya masuk kantong pemerintah ya, itu dapatnya memang triliunan ya, lebih dari berapa kok triliun yang dihitung sama Mas atau Mbaknya ini ya. Nah, cuma memang memang disentil tuh ya buat bancaan dalam artian kecurigaannya bahwa ini bakal dikorupsi gitu. Ya. Nah, itu pun juga sebenarnya reaksi wajar juga ya, namanya aja trust issue. Trust issue.
Oke, nah kalau dari ini ya, terkait dengan tapera ini ya saya menemukan juga ada fenomena yang tumben ya, tumben-tumbenan bahwa biasanya kalau ada kebijakan apa tuh pengusaha itu ya oke mendukung atau gimana. Tapi untuk yang tapera ini, untuk pengusaha atau pemberi kerja yang swasta itu sepertinya juga tidak setuju ya. Karena Apindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia ya, itu apa namanya? Mendukung ya. Pada dasarnya mendukung apapun kesejahteraan pekerja, termasuk ketersediaan perumahan ya. Tapi kalau secara program taperanya sendiri itu sudah memberatkan beban iuran ya, baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja buruh. Ya kalau saya sih percayanya ya pekerjaan buruh ini ya ya bawa lah ya dibawa, tapi sebenarnya ya mereka sendiri sebagai pelaku usaha udah mulai berat lah ya itu. Karena ini ya mungkin kalau Sobat Cedik sekalian sudah sering berhadapan atau berurusan dengan BPJS Kesehatan atau kita ngomongnya adalah jaminan hari tua ya dari BP Jam Sostek, itu sebenarnya apa ya ada semacam tumpang tindih gitu loh. Ya, jadi PP yang baru disahkan ini ya itu menduplikasi program sebelumnya yaitu manfaat layanan tambahan MLT ya, perumahan pekerja bagi peserta program jaminan hari tua. Jadi coba cek deh yang punya BPJS Kesehatan yang atau lebih tepatnya JHT ya. JHT Jaminan Hari Tua. Itu coba cek deh di akunnya masing-masing. Itu kan ya cek di akunnya masing-masing atau cek di keperuntukan nih manfaatnya buat apa aja. Itu tetap ada loh ya. Artinya itu tunjangan untuk bisa memiliki rumah atau untuk merenovasi rumah. Itu ada itu. Ya. Jadi ya sebenarnya penolakan ini pun lebih penolakan dari Apindo ini lebih logis ya ketimbang sentimen-sentimen yang ada di masyarakat retail ya pada umumnya. Seperti itu. Dan saya memang lebih cenderung untuk setuju dengan pernyataan ini ya. Ngapain dia diadain program yang ikut memberatkan pihak swasta kalau dari BPJS jam sostek sendiri memang sudah ada gitu loh. Daripada apa menambahkan atau menyempurnakan tanda kutip ya PP tersebut ya PP Tapera tersebut sehingga yang swasta sama freelance itu diikutkan, kenapa nggak mendorong BPJS ketenagakerjaannya ya supaya lebih bagus gitu loh ya, atau mungkin disempurnakan aja program-programnya tapi di ini di program BPJS ke ketenagakerjaan aja gitu. Ngapain dimasukkan ke PP Tapera gitu. Nah, kalau menurut pandangan Apindo sendiri, memang pemerintah seharusnya dapat lebih mengoptimalkan dana BPJS ketenagakerjaan ya. Jadi sebenarnya total JHT untuk sekarang ini ya jaminannya itu adalah 460 triliun ya. Dan 460 triliun ini kalau misalnya maksimal 30% atau sekitar 138 triliun itu digunakan untuk program perumahan pekerja itu masih masuk akal gitu loh. Ya, seperti itu. Ya anggap aja misalnya 138 triliun, anggap aja tadi kan ada yang ngomong 10 juta pekerja ya. Berarti kan istilahnya masih ada sekitar 138 juta gitu. Ya, 130 juta. Mohon maaf kalau misalnya saya salah hitung ya. 130 juta kalau kalau saya fast ini fast calculation itu kan minimal kalau misal dicairkan sekarang ya untuk misalnya itu kan bisa paling nggak buat DP rumah ini ya rumah yang apa rumah bantuan yang harganya 150 175 juta itu loh ya. Dan Apindo menilai aturan tapera terbaru itu ya ini ya beban barunya kalau di rata-rata pemberi kerja itu sekarang beban pungutannya itu sudah mencapai 18,24 sampai 19,74% dari total biaya yang sudah dia keluarkan. Ya, belum termasuk ini ya kita sebenarnya kan punya PR sebenarnya ya. PR yang sebenarnya saya sudah apa warning sejak tahun lalu ya, sejak tahun 2003 lalu baik kepada masyarakat maupun pada pemerintah bahwa secara guidance itu kita suku bunganya itu nggak boleh lebih dari 6% sebenarnya sejak tahun 2022 akhir. Itu pun waktu itu Bu Sri Mulyani yang ngomong loh. Ya, guidance untuk tahun 2023 gitu loh. Tapi sekarang kita suku bunga acuannya sudah sampai 6,25% loh. Artinya apa? Kita sebenarnya sudah ada di tahap point of no return atau point of difficult return. Ya, kita sudah mencapai garis batas maksimal dan kita sudah menembusnya. Ya, tetapi yang terjadi adalah meskipun kita sudah menembus batas beban yang tidak sehat untuk ekonomi real, rupiah masih terus terdepresiasi gitu terhadap dolar. Ya, karena ya capital outflow-nya ngalir ke Amerika terus kok. Ya, suku bunganya sana tetap tinggi, ya orang lebih milih untuk pegang dolar dan nyimpan dolar di sana atau beli surat utang pemerintah di sana gitu. Ya. Nah, kalau depresiasi rupiah nanti juga ujung-ujungnya bikin harga-harga makin mahal terutama barang-barang impor. Nah, kalau barang-barang impor lebih mahal, daya beli masyarakat ini apa namanya?
terganggu, maka terjadi pelemahan permintaan pasar. Ya kan ini efek domino kan. Efek domino yang pada dasarnya itu oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan pun meskipun sudah ada banyak cara, tetap aja nggak bisa menanggulangi capital outflow. Ya, harus ada kebijakan fiskal. Ya, ini pun juga sudah ini ya sudah didengungkan juga oleh para analis sekuritas ya. Saya pernah dengar yang dari Trimegah Sekuritas. Saya juga pernah dengar dari paparan dari apa namanya Sinarmas ya, Sinarmas Sekuritas juga waktu ada Seminar Tunggal. Ini tahun 2024 dan tahun 2005 itu yang akan cukup membantu perekonomian Indonesia itu sebenarnya bukan kebijakan moneter lagi. Kita udah point of difficult return masalahnya. Kita harus ada kebijakan fiskal. Tapi kebijakan fiskal yang ada itu masih belum bisa menanggulangi pelemahan permintaan pasar sampai sekarang ini gitu. Ya, kita nggak tahu nanti pemerintahan yang baru apakah bisa ya mewujudkan kebijakan fiskal yang lebih bagus gitu. Cuma ya sekarang ini ya masalahnya adalah taperanya apa wacananya atau PP-nya itu sudah terbitkan, sudah bikin geger masyarakat sekarang ya kita pakai asumsi sekarang gimana kondisinya gitu. Ya, kalau Anda itu menelurkan apa peraturan yang berpotensi apa menyebabkan masyarakat itu menolak ya menolak dengan keras ya dibarengi dengan fakta-fakta pelemahan permintaan daya beli masyarakat sekarang akibat kenaikan suku bunga, depresiasi rupiah, inflasi dan sebagainya itu yang kayak efek domino yang saya jelaskan tadi itu ya Anda gagal gitu loh ya gagal dalam hal berkomunikasi komunikasikan kebijakan seperti itu pun SOP-nya aja belum jadi. Kocak emang ya. Jadi kita hanya dikasih tahu karakteristiknya aja itu bagaimana secara SOP detailnya aja belum jadi. Parah sih. Oke. Nah, tabungan perumahan rakyat Tapera ya. Ini tadi kan kalau saya ambil dari kata data ya, tapi ini kalau coba saya ambil dari apa namanya yang tadi PP ya, PP yang bisa sebenarnya kalian bisa download juga di Google ya. Nah, baca aja PP apa nomor 7 tahun 2024 itu ya, itu bisa di-download dan bisa dilihat. Ini saya ambil intisarinya aja. Ya. Jadi ini tabungan perumahan rakyat itu intinya ya simpanan yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah ya. Dan ini pemerintah itu membentuk badan pengelola ya BP Tapera untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang. Nah, ini nanti akan kita bahas ya terkait dengan istilah jangka panjang ini ya karena ini akan jadi perdebatan yang sebenarnya secara sudut pandang perencanaan keuangan dan investasi itu nggak masuk akal meskipun mudeng kenapa kok pemerintah melakukan hal yang nggak masuk akal itu ya. Nah, nah ini yang mungkin belum dipahami banyak orang ya skemanya ya bahwa kalau misalnya Anda itu dipotong 3% itu pada dasarnya itu akan ada 3 jenis pengelolaan yaitu pengerahan, pemupukan dan pemanfaatan. Ya, jadi yang pertama pengerahan itu maksudnya ya kegiatan menghimpun. Jadi kebanyakan masyarakat netizen yang saya amati itu taunya ya tapera itu hanya sekedar kegiatan menghimpun tanpa melakukan apa yang disebut sebagai pemupukan. Ya, pemupukan itu intinya upaya memberikan nilai tambah atas dana tapera melalui investasi. Jadi yang pertama ya adalah bahwa ketika Anda itu dapat potongan 3% kelak atau 2,5% ya, itu uangnya tuh uangnya itu sebenarnya dikirim ke rekeningnya badan pengelola ya. Cuma nanti akan kita bahas lebih lanjut rekening apaan itu. Nah, tapi nanti ya itu akan diinvestasikan ya melalui satu skema yang akan kita bahas nanti dan dengan bantuan berbagai pihak. Nah, tapi selain menghimpun dan menginvestasikan, sebenarnya ketika menghimpun tersebut itu sudah ada yang namanya pemanfaatan. Ya, pemanfaatan dana tapera. Ya, dalam artian ya bagi orang-orang yang memang sudah bisa merasakan manfaatnya sekarang ini, ya misalnya pekerja-pekerja tua atau dosen-dosen yang memang sudah mau lereh pensiun, ya itu kan aja misalnya pensiunnya tahun depan lah gitu loh ya dia di universitas negeri dosennya mau pensiun ya terus dapat apa tunjangan pencairan dari tapera ini belum punya rumah misalnya katakan dosen itu ya pada tahun 2005 itu pun juga nanti dosennya sudah punya rumah nanti seperti itu ya jadi bukan hanya untuk kalian anak-anak muda juga tapi orang-orang tua yang memang sudah saatnya untuk pensiun ya ya bisa itu pekerja rendahan ataupun dosen ya yang kalian tahu lah dosen dan guru kan kalau digaji kan nggak manusiawi juga gitu loh kalau gaji pokoknya ya itu
Ya, terus kemudian sumber dana tapera ya. Sekali lagi dari tadi ya penghimpunan yang kalian permasalahkan itu 3% itu ya. Pemupukan yang akan sendiri kita akan bahas lebih lanjut ya di video ini. Kemudian pengembalian kredit atau pembiayaan dari peserta, pengalihan aset tabungan perumahan pegawai negeri sipil. Jadi kemarin kita waktu tahun 2014 atau tahun 2017 ya, kalau nggak salah itu kan ada yang namanya Taperum ya, Taperum yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Waktu itu kan kalau nggak salah ditutup ya, aku nggak tahu istilahnya ditutup atau dibatalkan, saya agak lupa istilahnya. Tapi ya Tapera yang ada sejak tahun 2020 itu dana awalnya ya itu sebenarnya merupakan pengalihan aset Taperum sebenarnya gitu. Dan ada juga yang namanya dana wakaf serta dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya ya ada yang menghitung-hitung, wah kan nggak cukup beli rumah, kita harus nabung sekian bla 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 bla. Nah, ada dua sumber pendanaan ya, dana wakaf dan dana lainnya yang sah. Nah, ini loh yang akan sebenarnya ya perlu kita cermati. Ya, estimasi dana wakaf dan dana lain yang sah itu bisa nggak membuat kita-kita ini yang mungkin masih usia 20 tahun, 30 tahun, ketika umur 56 atau 58 nanti, itu kita benar-benar bisa memiliki rumah. Ya, itu pun juga kalau saya tidak salah ingat, kalau Tapera ini rumahnya itu tipe 36 atau tipe 48. Ya, coba nanti tolong ya, saya dibantu tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang menemukan terkait dengan tipe rumah yang dijadikan sebagai proyeknya Tapera ini. Ya, nah saya sih kemungkinan ya, yang perlu kita follow up kelak ya, mungkin bulan depan atau minggu-minggu depan. Coba deh tolong kita sharing ya, kita hype-kan bareng-bareng. Ya, tolong dari segi pemerintah sendiri coba deh dana wakaf dan dana lainnya saya itu kira-kira bisa memastikan enggak? Memastikan kita kelak 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi ya itu punya rumah meskipun tipe 36 atau tipe 48. Seperti itu. Ya. Kalau sekarang ini di slide ini di video ini kita akan mempermasalahkan bagian pemupukannya. Begitu ya. Jadi tolong ya di-hype-kan, diviralkan dan tolong didesak ya pemerintah untuk memberikan perhitungan-perhitungan atau proyeksi-proyeksi yang terutama yang dari dana wakaf dan dana pihak lain itu. Bagaimana potensinya? Bisa jamin kita apa tidak ya? Seperti itu. Oke, untuk pencarian ini tadi sudah dibahas ya, saya skip aja dulu. Nah, hak peserta ya. Jadi hak peserta itu adalah mendapatkan pemanfaatan dana tapera. Ini yang terkait dengan yang saya tadi sudah bahas tadi ya. Artinya ya kalau sejak tahun 2020 itu ada dosen-dosen yang udah tua terus harus dipotong ya untuk ikut tapera dan anggap aja dia udah punya rumah mau renovasi rumah atau mungkin bahkan itu dosen-dosen negeri yang mungkin negerinya itu gajinya rendah sehingga dia sendiri tidak belum punya rumah ya sampai sekarang ini masih ngontrak dan dia butuh rumah. Bisa aja kan. Nah, mereka bisa memanfaatkan dana tapera tersebut. Itu haknya mereka. Ya, atau mungkin sedikit gak enaknya adalah kalian yang muda-muda dipotong sekarang, tapi sekarang yang menikmatinya itu adalah para pekerja tua. Begitu. Terus yang kedua, itu memperoleh nomor identitas kepesertaan dan nomor rekening individu. Ini penting ya, ini penting karena terutama nomor rekening individu ini. Karena saya ya, ini nomor rekening individu ini kemungkinan besar akan terhubung dengan yang namanya RDN, ya RDN. Karena ingat kata kunci di sini itu adalah investasi. Dan kalau investasi yang legal, ya tapi bentuknya adalah scriptless atau non warkat, itu pasti ada kaitannya dengan RDN, ya pasar modal. Tuh. Terus kemudian menerima pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan. Jadi di sini pada dasarnya ya yang akan kembali ke kalian itu bukan dalam bentuk rumah ya, tapi dalam bentuk pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya. Nah, yang nomor 3 ini akan kita permasalahkan nanti ya. Kemudian yang nomor 4 mendapatkan informasi mengenai kondisi dan kinerja dana tapera. Ini harusnya ya, harusnya ini wajib ya. Cuma saya nggak tahu. Saya lupa tanya dengan dosen-dosen teman saya di IPB dan di UGM ya. Apakah mereka itu memang setiap bulan ya itu boleh minta ya kondisi dan kinerjanya atau secara otomatis dikirim gitu. Ya, kenapa kok saya bilang setiap bulan? Ya ini, nomor 5 dan nomor 6 ya. Kita masuk ke yang seru ini ya. Bahwa yang kelima itu adalah mendapatkan informasi atas penempatan dana tapera dari manajer investasi dan atau bank kustodian. Ada dua kata kunci di sini. Manajer investasi dan atau bank kustodian. Yang keenam, mendapatkan informasi mengenai posisi nilai kekayaan
atas simpanan dan hasil pemupukannya dari manajer investasi dan atau bank kustodian. Dua kata kunci, manajer investasi dan atau bank kustodian. Loh, jangan-jangan Tapera itu mirip investasi reksadana? Jawabannya adalah ya, mirip. Ya, sekali lagi saya bilang mirip ya. Ini bukan investasi reksadana, tapi ini mirip investasi reksadana. Ya, karena melibatkan manajer investasi dan bank kustodian. Sehingga kalau misalnya yang sudah sering mengikuti tulisan-tulisan saya di Facebook sejak tahun 2020-an, ya, dan mengikuti YouTube ini yang saya sering bahas reksadana, pasti tahu kan yang dimaksud dengan nomor 4 dan 6 ini apa, ya kan? Ya, kalau informasi mengenai kondisi dan kinerja Tapera itu seharusnya terkait dengan yang namanya public expose atau pemaparan dari manajer investasinya, ya, dalam bentuk seminar atau webinar. Biasanya kan begitu kan kalau reksadana kan. Mendapatkan informasi atas penempatan dana tapera dan informasi posisi nilai kekayaan. Nah, ini 5 dan 6 ini kalau di reksadana kita sering menyebutnya sebagai fund fact sheet. Ya, yang setiap bulan itu harus dirilis oleh manajer investasi atau bank kustodian. Ya, anggap aja seperti kayak laporan keuangan tiap bulan. Seperti itu. Itu bisa diakses sebenarnya kalau kita ada di reksadana yang pada normalnya. Nah, yang saya tidak tahu karena saya juga belum dipotong tapera ini adalah ini nanti mekanismenya gimana gitu loh. Minta fun fact sheet-nya atau minta apa namanya ya semacam fun fact sheet lah. Ya saya sendiri belum tahu pelaporannya kepada kita yang akan dipotong tapera itu seperti apa gitu loh. Apakah sama dengan reksadana pada umumnya atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari skema pengelolaan taperanya sendiri ya, jadi sebenarnya ini sederhananya begini ya. Kita nih ya, entah kita pegawai swasta, PNS, ASN, dan lain sebagainya, anggap aja kita dipotong 2,5% dan 3% ya. Itu akan masuk ke yang disebut sebagai upaya pengerahan dari BP Tapera. Nah, tetapi di sini ya ini yang mau saya tekan sekali lagi, uangnya itu sebenarnya tidak masuk ke rekening pemerintah, tidak masuk ke APBN. Oke, ini yang perlu diluruskan dulu. Karena kalau dari skema ini, ya, uang yang dimasukkan ke rekening BP Tapera itu sebenarnya bukan rekeningnya perusahaan BP Tapera, bukan. Tetapi rekening BP Tapera yang diamanahkan kepada bank kustodian. Bank kustodian ini intinya adalah bank-bank yang dipercaya ditunjuk untuk mengelola dana nasabah. Berarti yang uang kalian ya, sorry ya, uang kalian asal kalian tahu itu masuknya kemana? Uang kalian kalau udah ada kata bank kustodian itu sebenarnya masuk ke rekening kalian sendiri gitu loh. Ya, jadi kalau ngomongin bank itu ada rekening tabungan yang kalian selalu pakai biasa itu, dan ada yang namanya rekening dana investasi atau rekening dana nasabah. Ini kita ngomongin tentang pasar modal dulu ya, secara umumnya dulu. Nah, kalau misalnya kalian beli reksadana uh, secara legal ya, bukan yang tipu-tipu itu ya, yang sering titip modal atau gimana, bukan ya. Secara legal ya, melalui apart yang resmi, melalui bank-bank yang resmi atau melalui perusahaan aset manajemen yang resmi ya, itu nanti kalian itu akan dibuatkan sebuah rekening namanya rekening dana nasabah. Dan kalau kalian misalnya top up misalnya, kalian mampu investasi reksadana 100.000 per bulan misalnya, ya 100.000 itu kalian akan top upnya dari rekening tabungan kalian masuk ke rekening reksadana tersebut. Tetapi rekening reksadana tersebut sub account-nya itu rekening kalian sendiri. Ibarat kata dari kantong kiri keluar kantong dari kantong kiri masuk lagi kantong kanan kalian. Cuma statusnya berbeda gitu. Ya. Paham ya mulai dari sini sekarang ya. Jadi kalau ada kekhawatiran misalnya ini akan dimasukkan ke APBN untuk apa program-program seperti makan siang gratis atau gimana, menurut saya, kalau skemanya seperti dan benar, tanda kutip benar ya pengawasannya dan pengelolaannya, itu nggak beralasan. Ya, kecurigaan kalian itu nggak beralasan. Ya, kecuali kalau penyalahgunaan, penyelewengan itu masih bisa. Ya, oleh karena makanya kita harus teliti ini siapa, ya, siapa bank kustodiannya. Ya, nanti kita akan cek lagi ya. Termasuk nanti kan kita kalau udah ngomong bank kustodian, berarti kan kita harus mempermasalahkan juga siapa yang akan mengelolanya. Atau dalam hal ini adalah manajer investasi. Nah, tetapi karena ini bukan reksadana,
ya, pada dasarnya kita harus nurut dengan 3 hal yang akan dikelola oleh Tapera, yaitu pemanfaatan, pemupukan, dan cadangan. Ya. Nah, kalau pemanfaatan ya pada dasarnya ya uang yang sudah ada ya ada di bank kustodiannya BP Tapera itu akan disalurkan ke bank atau perusahaan pembiayaan apapun yang terkait dengan pembiayaan perumahan. Nah, dalam hal ini sedikit kode saham ya, BBTN ya, Bank BTN. Ini kemungkinan besar yang akan mendapatkan manfaat yang paling besar dari program ini. Ya, mungkin aja harga sahamnya habis ini melambung ya setelah krisis perbankan tahun ini. Ya, siap-siap mungkin. Tapi ini bukan financial advice atau ini ya rekomendasi stock pick saham ya. Tapi pada dasarnya kalau misalnya proyek BBTN itu kebanyakan dapat proyek seperti ini ya pasti kan operasionalnya akan jadi bagus. Tinggal efisiensi biaya saja. Kemungkinan kalau profitnya bagus, EPS-nya bagus, dividennya bagus. Ya mungkin aja ini sedikit insight ya buat yang investasi saham di perbankan ya. Itu yang paling diuntungkan itu adalah BBTN ya. Nah, ini akan diurus untuk kepemilikan, ya, kepemilikan rumah baru atau udah punya tanah tapi mau bangun rumah gitu, ya. Atau perbaikan rumah misalnya sudah punya rumah tapi pengen perbaikan. Ya, jadi seperti itu pemanfaatannya begitu. Nah, untuk pemupukan sendiri yang perlu kita permasalahkan adalah manajer investasinya. Ya. Karena bank kustodian yang ada di sini ini kan mengurus rekening kita yang kita transfer ke Tapera. Tetapi manajer investasinya sendiri itu juga bekerja sama dengan bank kustodian lain lagi untuk ya nantinya uang kita yang dipasrahkan untuk bagian pemupukan itu dikelola oleh sebuah produk yang namanya reksadana. Seperti itu. Nah, reksadana ini pada dasarnya akan dialihkan ke produk keuangan konvensional dan syariah. Nah, produk keuangan konvensional syariah itu apa? Nanti akan kita bahas lagi di slide selanjutnya. Ya. Dan sebagian kecilnya itu akan dijadikan sebagai cadangan. Ya, cadangan di sini berbentuk bank atau emiten saham perbankan. Ini menurut saya ini emiten sini adalah emiten saham perbankan. Ya, karena apa? Ini pada dasarnya ya yang akan disalurkan di sini adalah deposito atau instrumen pasar uang. Jadi istilah kata ya anggap aja misalnya 70% untuk pemanfaatan, terus kemudian 25% untuk pemupukan, kemudian misalnya 5% untuk ya itu ngedon aja jadi deposito atau dibelikan instrumen pasar uang. Nah, instrumen pasar uangnya itu sendiri sebenarnya itu bisa berarti surat utang pemerintah yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, ya entah sejak waktu desain jatuh temponya kurang dari setahun, atau mungkin surat utang pemerintah yang jatuh temponya sebenarnya 5 tahun, 6 tahun, tapi tahun ini atau tahun depan, ya itu sudah tinggal berapa bulan lagi, ya. Dan menurut saya yang ada di sini itu sendiri sebenarnya merupakan upaya untuk kelak ya itu untuk memperkuat rupiah sebenarnya. Ya, karena dengan semakin sering ada uang masuk dari pembelian instrumen pasar uang, terutama surat utang pemerintah jangka pendek, itu sedikit banyak juga akan menurunkan tensi nilai tukar rupiah dan dolar. Ini kalau saya. Tapi menurut saya apakah ini bakal berpengaruh banyak? Saya sih tidak terlalu yakin ya. Nggak terlalu yakin karena kalau kita lihat dari sini ini kan bukan mayoritas ya, tapi minoritas. Jadi saya nggak tahu. Dampaknya mungkin nggak terlalu besar, tapi sedikit banyak bisa membantu lah. Mudah-mudahan ya. Lagi pula ya namanya deposito dan instrumen pasar uang itu sangat rendah risiko ya. Asalkan ini si BP Tapera dan bank kustodiannya ini ya, itu memang deposito dan instrumen pasar uang itu memang yang ini ya, yang triple A ya, triple A dalam artian sangat aman gitu. Nah, oke, jadi kita akan masuk ke yang poin-poin yang terkait dengan bagian pemupukan ya. Ini saya dapat ini ya, saya dapat artikel ya dari 21 Desember 2023 yang katanya imbal hasil pengelolaan dana BP Tapera itu di atas bunga deposito. Ya, nanti coba deh nanti cek di Google masing-masing ya dengan judul ini juga. Tapi kalau saya peras ya beritanya, pada dasarnya kita fokusnya itu bukan pada ini ya pertumbuhan gross ya atau return gross, tapi kita fokusnya itu ada di net growth.
Lah net growth-nya tersendiri kalau menurut di artikel ini itu mencapai 8,69% dalam 2,5 tahun. 2,5 tahun ini karena di sini menurut artikelnya ini periode 14 Juni 2021 sampai dengan 18 Desember 2023. Loh kok tahun 2021, Pak? Kan bukannya apa namanya PP yang terkait dengan Tapera itu awalnya 2020 ya? Ya, karena pada saat itu kan masih masa ini ya, masih masa pengumpulan dan masih masa pencadangan dan pemanfaatan sedikit. Nah, baru pengupukannya itu dimulai pada 14 Juni 2021. Nah, kalau sampai dengan 15 Desember 2023 itu net growth peserta KPDT konvensional Tapera, konvensional itu berarti non syariah ya, itu adalah setara 3,47% per tahun. Sementara kalau net growth-nya peserta KPDT Syariah Tapera ya itu mencapai 6,08% dalam 2,5 tahun atau setara 2,43% per tahun ya. Nah, sebagai info ya sobat cendekia sekalian, kenapa kok si penulis ini berani ngomong imbal hasil pengelolaan dana BP Tapera itu di atas bunga deposito? Karena ya 3,47% per tahun dan 2,43% per tahun itu memang lebih baik dari deposito bank. Tapi banknya bank umum, ya bank umum yang seringkali kalau ngasih kita bunga tabungan dan deposito pelit. Ya, mau tahu macam seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI itu yang selalu dijadikan sampling data untuk mengklaim kesuksesan sebuah investasi. Oke, ya. Kalau kita lihat sekarang rata-rata waktu itu ya, waktu Desember 2023 ini kan suku bunganya masih 6% ya. Dan kalau waktu itu ada ST apa ORI ya, ORI 24 itu yang sering dijadikan sebagai bahan bahan perbandingan itu adalah suku bunga bank pemerintah BUMN 4 ya. Jadi BRI, BNI, Mandiri sama BTN waktu itu. Dan itu masih 2,25%. Jadi kalau ngeklaimnya memang di atas 2,25% emang benar gitu loh. Cuma untuk orang yang ngerti investasi ya ketawa banget gitu loh. Ya, satu, ya ini satu ya, satu. Memang menang dengan deposito bank umum gitu. Tapi kalau dibandingkan inflasi gimana gitu loh. Ya inflasinya waktu itu 2,5, 3%. Ya kan kalau yang ikut KBDT Syariah udah kalah lah gitu loh. Ya, udah kalah sama inflasi. Itu pun inflasi yang secara BPS, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Tapi kan kalian tahu kan harusnya kan bahwa the real inflation itu harusnya adalah non-core inflation. Ini sorry saya pakai istilah ekonomi ya. Artinya tuh jangan jangan hanya pakai angka BPS dan BI untuk mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkan inflasi. Enggak. Kamu harusnya fokus pada inflasi yang memang terkait dengan bahan pangan, energi, minimal itu. Ya, apalagi kalau misalnya kamu perlu ada pemikiran bahwa aku perlu ada pendidikan anak. Berarti kan kamu harus mempertimbangkan inflasi pendidikan itu berapa gitu. Ya, kendaraan, energi, ya. Ya kan nggak 3%. Dan kalau kalian tahu kan yang namanya inflasi yang kalian rasakan di dunia nyata itu kan bukan 3%. Tapi 3% itu adalah agregat dan itu adalah basket of goods and service. Padahal senyatanya kan kita nggak menikmati semua basket goods and service kan. Minimal sandang, pangan, papan deh. Ya, pangan, energi atau apa rumah ya. Itu coba cek deh. Emang emang sampai 3% per tahun naiknya gitu. Ya kan enggak. Seperti itu. Ya, itu yang satu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita tetap kekeh ya, kan susah ngitung inflasinya seperti itu. Kita nggak punya datanya. Oke lah, kita pakai yang inflasi BPS dan Bank Indonesia yang 2-3% itu ya. Ya, kan ada instrumen lain yang lebih bagus gitu loh. Ya, yang lebih bagus dan sama resikonya. Ya, nanti akan saya sebut kenapa resikonya sama. Ya, karena tahu nggak, kalau misalnya kalian itu deposito di bank BPR, itu kalau sekarang ya yang bagus-bagus itu, yang bagus ratingnya, itu kalau anggap aja saya di Semarang ya. Di Semarang itu ya bunga deposito bank BPR aja 5,75 sampai 6%. Kalau misalnya itu jadi netkan ya, berarti harus dikurangi dengan PPh final 20%, berarti 4% gitu loh.
ya kan? Sekitar 4%-an, 4,8, 4,6%. Itu kan sudah lebih bagus daripada kalau kamu ikut ini gitu loh. Ya toh, per tahun. Atau gampangnya gini, kalau kamu tipe orang yang nggak suka dengan pajak dan kamu pengennya invest di instrumen yang memang bukan merupakan objek pajak penghasilan final, ya, kamu ke reksadana aja, langsung gitu loh, ya. Daripada ngeskema-skema mumet-mumet kayak gini, banyak potongan gitu buat gaji-gaji pegawai-pegawainya itu, ya. Investasi aja langsung ke RDP-nya aja gitu. Ya, asal kamu tahu aja ya, sekarang aja kalau kita sama-sama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, itu ada loh beberapa ya reksadana pasar uang yang bisa kamu beli di beberapa apart yang udah terkenal banget ya. Saya nggak perlu sebut merek lah, kan tahu lah sendiri apartnya apa aja yang udah sering saya bahas di channel ini ya. Itu kan sudah bisa 5,7%, paling parah 4,2%. Sekarang malah 4,2%-nya naik jadi 4,8%. Itu pun 4,8%-nya aja, itu adalah tipe reksadana yang gampang dicairkan. Dalam artian kamu pencet redemption atau pencairan, 1 menit kemudian sudah ada di rekening kamu. Itu speechless saya, sorry speechless. Saya speechless banget. Nggak habis pikir ya gitu ya. Jadi memang memang secara fungsional baik, secara perencanaan baik, tapi kalau kita udah ngomongin tentang hasil pemupukan itu saya di luar nalar gitu loh. Ya, kalau orang yang ngerti investasi nggak worth lah, ketawa gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi dan deposito Bank BPR sama investasi RDPU itu pokoknya paling gampang banget. Ya. Intinya gini aja deh, kalau mau deposito Bank BPR dan investasi RDPU, pilih yang return-nya itu atau apa namanya? Penawaran kupon ya, sorry kok kupon. Penawaran bunganya, bunga depositonya itu mendekati ini aja mendekati apa namanya? Tingkat suku bunga ya. Tingkat suku bunga penjaminan. Kalau bank umum itu ya harusnya kan 4,25%. Kalau sekarang tuh BPR itu 6,75%. Ya, itu tapi kalau belum dipotong pajak final 20% ya. Kalau RDPU biasanya jadi patokan untuk apa menilai ini layak untuk dimasukkan ke RDPU apa tidak. Itu adalah suku bunga acuan kita. Nah, kita kan suku bunga acuannya sekarang 6,25%. Ya gampangannya aja, pilih aja RDPU ya di apart-apart terkenal yang fintech-fintech startup yang ya mereka kan pada dasarnya kan mepet-mepet pinggir jurang ya, dalam artian tidak boleh ada kesalahan satupun ya. Jadi mereka akan benar-benar sangat ketat untuk memilih apa namanya reksadana-reksadana yang bagus buat klien-kliennya gitu. Nah itu pilih aja gitu yang mendekati 6,25%. Gitu. Itu aja nggak kena pajak final kan gitu. Ya itu gampang banget ya. Nah terus kenapa tadi ya saya bilang dengan resiko yang sama. Kenapa saya bilang membandingkannya dengan deposito BPR dan RDPU? Karena ya kalau kita lihat ya, sorry, ya akan saya bahas nanti ya. Saya simpan saja dulu tadi saya kecepatan ya. Kita bahas dulu soal bank kustodian sama manajer investasinya ya. Dari berita tadi itu ya kita bisa lihat bahwa bank kustodiannya yang apa namanya dipercaya oleh BP Tapera atau ditunjuk sebagai bank kustodian Tapera ini itu adalah Bank BRI. Ya, jadi yang membangun rumahnya ya, membantu membangun rumahnya itu adalah Bank BTN ya dengan program-program KPR-nya itu. Tapi yang ditunjuk sebagai bank kustodiannya itu nggak boleh bank BTN. Ya ini untuk menghindarkan, ini manajemen resiko ya, untuk menghindarkan penyelewengan dana. Jadi harus ada bank lain yang bertindak hanya nyimpan uangnya dan dokumen kepemilikannya, yaitu Bank BRI. Nah, sementara manajer investasi yang dibentuk ya yang ditunjuk itu ada 7 ya. Di sini ada BNI Asset Management, BRI Manajemen Investasi, Mandiri Manajemen Investasi, Manulife Asset Management, Batavia Prosperindo Asset Management, Bahana dan Schroder ya. Jadi kalau kita lihat pihak pemerintah lumayan banyak ya. Jadi BNI, BRI, Mandiri kan kalian tahu banknya ya. Ini kan bank pemerintah. Mungkin banyak yang belum tahu Bahana ya. Tapi Bahana ini sebenarnya member of IFG, Indonesian Financial Group. Ya, jadi ini holding financial group khusus untuk investment management, ya, manajemen investasi. Ini punya pemerintah nih Bahana. Ya, ini pun juga punya sekuritasnya. Nah, mungkin yang swastanya itu ada di Manulife, Schroders dan Batavia Prosperindo Asset Management. Ya, paling nggak dari sini aja deh. Ada nggak yang belum pernah kenal di sini? Ya, tulis di kolom komentar. Ada nama yang belum pernah kalian kenal nggak?
Kalau BNI, BRI Mandiri kalian tahu lah, Manulife kalian tahu meskipun mungkin taunya lebih ke arah asuransinya ya. Tapi di sini reksadananya juga ada. Bahannya, ini sudah saya perkenalkan ya, bahwa ini bagian dari Indonesian Financial Group. Nah, tinggal Schroders. Nah, Schroders mungkin yang sudah akrab di dunia investasi mungkin sudah tahu. Cuma yang belum tahu mungkin Batavia ya. Ini dari antara sekian yang mungkin paling belum terkenal di kalangan para old money dan new money itu adalah Batavia sebenarnya. Ya, tapi paling nggak kalian sudah kenal ya. Nah, yang perlu saya permasalahkan di sini ya adalah begini. Ya, sebanyak 60% dana pemupukan tapera ditempatkan di surat utang negara. Ini berlaku untuk KIK pasar uang, KIK pasar uang syariah, KIK pendapatan tetap, dan KIK pendapatan tetap TPK. Ya, jadi saya ya itu menyebut kata reksadana karena KIK ini, istilah KIK itu kepanjangannya kontrak investasi kolektif. Nah, kontrak investasi kolektif ya itu pada dasarnya adalah reksadana. Nah, tapi reksadana KIK itu kebanyakan berbentuk open end. Ya, open end itu artinya terbuka. Orang sebenarnya bisa bebas subscription dan redemption. Subscription itu top up, redemption itu pencairan. Ya, tapi mungkin karena ini dikelola untuk tapera mungkin sedikit diubah ya. Makanya di sini tidak ada kata-kata unsur reksadana, tapi hanya KIK saja. Ya, kemungkinan ini bentuk KIK khusus lah. Mungkin ada undang-undangnya yang ini ada KIK khusus atau gimana gitu. Ya, tapi anggap aja untuk sebagai permudahannya kita anggap aja ini reksadana. Ya. Nah, kalau kalian sudah tahu reksadana itu kan ada 4 tipe ya. Yang 4 tipe yang kita tuh sering kali dengar dan kita bisa sering memperjualbelikannya, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, kadang-kadang ada reksadana syariah, ada reksadana indeks seperti itu, ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ketika melihat berita ini atau informasi ini ya, itu adalah kenapa ya? Ya, ini kan tujuannya kan untuk sampai masa pensiun ya, ya kan? Anggap aja misalnya kita di sini yang banyak ngamuk-ngamuk itu biasanya ya umur 20, 30, 40 tahun. Anggap aja 40 tahun aja deh. 40 tahun sampai ke usia pensiun ya 56 sampai 58 itu kan sekitar 16 sampai 18 tahun. Nah, kalau kita pakai prinsip perencanaan keuangan dan investasi, terutama untuk dana pensiun ya, kita anggap aja ini seperti dana pensiun ya. Jangka waktu yang lebih dari 10 tahun itu seharusnya kita itu alokasi terbesarnya bukan bukan semuanya ya, tapi alokasi terbesar investasi kita untuk menyiapkan dana pensiun yang masih ada di atas 10 tahun lagi itu harusnya ke saham atau reksadana saham atau reksadana indeks saham gitu loh. Ya. Jadi konteksnya ini yang agak saya nggak nyambung itu adalah ini kan buat jangka panjang. Tapi kalau untuk sesuatu yang jangka panjang, kenapa kok arahannya itu ke instrumen yang sifatnya jangka sangat pendek, dan jangka menengah. Ya, misalnya saja nih ya, 65% dana pemupukan tapera ditetapkan di surat utang negara. Surat utang negara itu ada yang jatuh temponya jangka pendek, seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu masuknya ke reksadana pasar uang. Nah, ada juga surat utang yang jangka waktunya itu bisa aja 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, 8 tahun lagi gitu, ya kan? Itu biasanya seperti itu. Dan itu cocoknya untuk reksadana pendapatan tetap atau kalau mau disesuaikan sini ya KIK lah ya, seperti itu kalau kata mereka itu. Nah, terus yang saya membagongkannya lagi di sini adalah ini saya dapatnya ini ya pendapat dari PT Batavia ya. Batavia ini direkturnya ini di sini ngomongnya itu adalah menetapkan target return pasar uang tapera mencapai 4 sampai 4,5% net net loh ya. Sedangkan pendapatan tetap 6 sampai 7% net. Nah, ini yang mau saya ini karena gini ya, sobat cetekia sekalian. Eh kita sadar lah ya yang namanya inflasi yang terkait dengan beberapa komoditas. Dalam hal ini kan kita ngomongin komoditas kan komoditas rumah ya. Itu kan nggak mungkin 3%, 4% kan. Ya, sekali lagi saya bawa lagi yang saya permasalahkan dari tadi dulu. Ya, 10%, 15% itu biasanya ya, tingkat kenaikan properti itu biasanya tuh. Terus logikanya gini aja deh. Kamu mau ngelawan ya musuh
yang punya tingkat regenerasi 15% dengan kamu yang punya tingkat regenerasi 4-7% doang. Kalah nggak kira-kira? Kalah kan ya? Ya kan? Jadi itu permasalahan pertama saya. Kalau berdasarkan perencanaan keuangan, harusnya kan di saham juga. Atau minimal kalau misalnya takut rugi, alokasinya dibikin yang saham atau reksadana saham itu lebih ini aja di minoritas aja. Katakanlah misalnya ya 30% di pasar uang, instrumen pasar uang, terus kemudian 50% atau 60% di instrumen pendapatan tetap ya semacam obligasi negara juga. Sisanya ya 20% atau 15% itu dibelikan saham ya. Dan sahamnya ini itu bukan saham yang gorengan. Jadi berfundamental baik yang setiap tahun itu tidak pernah absen bagi dividen bahkan sejak 15-20 tahun yang lalu ya. Gampang diperjualbelikan, liquid ya dan bukan merupakan new economy ya. Itu kan sudah lumayan gitu loh ya. Misalnya aja, ya kita tahu ya bank-bank saham-saham bank yang sekarang lagi jatuh semua kan ya. Bank BCA, Bank BRI, Mandiri, BNI itu kan pada jatuh, ya kan? Karena laba bersihnya memang tergerus banget ya gara-gara harus pencadangan CKPN. Tapi kalau misalnya tahun 2025, 2026 CKP-nya memang sudah habis digunakan atau bahkan kembali lagi sebagai laba dan akhirnya bisnis as usual lagi bank-bank tersebut. Kalau kamu beli sekarang, misalnya Bank BRI deh, Bank BRI kamu beli sekarang ya, ini kan jam perdagangan nih saya rekaman ini ya. Kamu beli sekarang Bank BRI, kamu bakal dapat dividen ya. Anggap aja dividennya sama persis dengan tahun lalu ya. Itu 7% loh ya. 7%. Ya, gimana kalau 7% itu digulung-gulung-gulung sampai dengan 10 tahun kemudian? Ini kalau saya pernah kalkulasi, saya pernah bikin webinar dengan para ini ya, para kagama ya, para alumni kagama ya di di channel sebelah ya. Itu apa namanya? Bisa 10%. Kamu nunggu 10 tahun, nanti pada saat tahun ke-10 dividen BRI kalau kamu beli sekarang itu bisa 10% per tahun. Ya, itu pun nggak kena pajak kalau kamu berinvestasikannya ke instrumen seperti reksadana. Itu nggak kena pajak loh tuh, nggak kena 10% lagi. Ya. Jadi banyak sekali gitu perencanaan-perencanaan keuangan yang bisa diterapkan kalau kita ngerti dan kita mulai sendiri. Lah masalahnya kita di sini kan permasalahannya adalah kita itu kan tanda kutip dipaksa untuk titip modal ya, titip modal ke pemerintah yang kita tahu sendiri kenapa kok kayak gini kebijakannya. Ya anggap aja misalnya pemerintah sendiri nggak punya masalah lah dengan pengelolaannya gitu ya. Tapi kan kenapa kok cuma 4-7% targetnya gitu loh. Kan kalah gitu loh. Ya, dan ini bukan tipe compounding loh. Jangan dikira reksadana itu pengelolaannya itu compounding enggak, ya. Kalaupun compounding biasanya terjadinya itu setiap 3-5 tahun sekali karena nunggu kontrak-kontrak surat utang itu habis dulu setelah itu di reinvestasikan dengan jumlah yang lebih banyak ke kontrak surat utang yang lainnya. Ya, sementara kalau dividen sekalipun itu bisa reinvestasi tiap tahun di tempat yang benar. Nah, itu pertanyaan saya. Tetapi saya sendiri juga paham, saya memahami betul bahwa pemerintah itu tidak punya track record yang murni 100% baik dalam hal pengelolaan dana masyarakat. Ya, coba kita lihat ya kasus dana pensiun Indonesia. Ya, ini 9 Oktober 2023 ini saya ambil beritanya. 72% dana pensiun DPPK sakit. OJK ungkap masalah yang dihadapi. Ya ini sorry, bukan 3 tapi 2 ini saya tipu. Jadi permasalahan dapen yang sampai 72% dapennya sakit. Mati nggak tuh? Kalau sebagian kecil yang sakit nggak apa-apa ya negara ini ya. Tapi 72% loh yang sakit loh. Masalahnya ada dua ya. Yang pertama, ini mungkin salahnya bukan salah pemerintah ya. Tapi yang salah adalah para pemberi kerja. Para pemberi kerja tidak mau membayar iuran. Berarti dia manajemen keuangan perusahaannya kurang baik. Ya, atau memang ini pemberi kerja yang kalah bersaing. Ya, mungkin kalau dalam kalah bersaing itu bisa disediki sama pemerintah. Apakah memang kalah bersaing karena memang goblok ya perusahaannya ya jadi goblok atau
monopoli. Dampak monopoli itu bagaimana? Itu yang perlu dijadikan PR ya untuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian ini ya industri ya. Nah, tapi yang perlu saya disoroti sendiri adalah yang alasan nomor dua, yaitu kinerja investasi dana pensiun itu jauh lebih rendah dari tingkat bunga aktuaria. Sehingga di sini ada masalah pada kompetensi manajer investasi. Nah, di sini mungkin saya juga sekaligus pengen ini ya, pengen menyampaikan sesuatu pada OJK ya, terkait dengan yang mereka ungkapkan pada berita ini, bahwa katanya yang perlu ditingkatkan itu adalah profesionalitas manajer investasi. Bukan, Pak. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu pejabat OJK sekalian, yang bermasalah sebenarnya bukan pada profesionalitasnya, ya, tapi pada kompetensinya. Kalau masalah profesionalitas, cuma ada 1 sampai 2 aja lah kasus-kasus jelek lah yang ada di Indonesia kalau ngomongin tentang manajer investasi. Ya, misalnya terkait dengan Kresna, ya, Kresna Manajemen Investasi dan Minapadi Investama. Itu kan juga cuma 1 2 atau yang lain gimana? Nggak bermasalah. Atau mungkin yang baru-baru aja lah. Ya, insight insight manajemen investasi itu pun cuma di satu produknya saja. Ya, dan kok kali kok antara 2 orang saja gitu. Tapi secara secara kelembagaan tidak ada gitu. Ya, sehingga secara profesionalitas mereka itu sebenarnya sudah sesuai gitu loh, melakukan apapun pengelolaannya sesuai dengan standar operating prosedur. Masalahnya ketika melakukan standar operating prosedurnya, mereka memilih efeknya, entah itu efek pasar uang, pendapatan tetap dan saham, itu seringkali tidak tidak memuaskan gitu loh. Sesuai standar iya, tapi salah milih. Salah milihnya adalah tidak sebagus yang diharapkan. Ya, mungkin bukan jelek, tapi tidak sebagus yang diharapkan. Jadi tolong pada Bapak Ibu petinggi OJK ya, tolong bedakan profesionalis dan kompetensi. Kalau profesionalis itu adalah sesuai dengan SOP, sementara kompetensi itu lebih tinggi daripada profesionalitas. Ya, seperti itu. Karena orang yang profesional pada dasarnya itu hanya kadang-kadang bisa melakukan pekerjaannya ya SI saja. Yang penting aku melakukan pekerjaan selesai. Tapi orang yang berkompetensi itu akan melakukan hal-hal yang di luar ya atau bahkan lebih tinggi daripada persyaratan minimum. Itu namanya kompetensi. Seperti itu. Ya. Terus nih ya, kalau kita lihat beberapa kasus penyelewengan dana pensiun ya, dari tahun 2012 sampai 2019 kita tahu ada Asabri ya, dana pensiun dengan kerugian sekitar 22 triliun. Dan kita tahu lah ya, Asabri ini kan terkaitannya dengan apa namanya saham-saham gorengan ya. Artinya dikaitkan dengan manajer investasi menjanjikan keuntungan yang pasti. Lah, sementara keuntungan yang pasti tersebut itu ternyata dibelikan saham-saham gorengan untuk menutupi janji-janji manisnya keuntungan pasti. Padahal yang namanya pengelolaan investasi sebenarnya tidak ada yang pasti. Ya, returnnya pun sebenarnya tidak yang pasti. Ya, return yang pasti sekalipun itu ada di deposito ataupun surat utang. Ya, itu pun kalau kontraknya habis, ada yang namanya resiko reinvestasi. Kita sendiri yang harus nyari investasi yang sama bagusnya atau lebih bagusnya. Dan dilalah kalau misalnya investasi yang ada tidak ada yang bagus ya, itu risiko kita gitu. Ya, jadi tolong ya, meskipun memang secara secara saya minta tolong pada para sobat jendika sekalian, tolong terbiasalah punya mindset untuk tidak percaya dengan kata-kata yang namanya aman. Ya, memang secara struktural mungkin aman ya deposito dan surat utang, tetapi tolong jangan terlalu percayalah gitu. Karena apa? Mindset yang percaya begitu saja pada kata aman itu membuat Anda itu vulnerable ya atau rawan ya, rawan terhadap kasus penipuan ya di luar sana. Kemudian tahun 2013-2019 itu ada ini ya, DP4 Pelindo ya. Ini merugikan negara 148 miliar, indikasi perbuatan melawan hukum dan pengelolaan investasi. Kalau ini kayaknya nggak terlalu terkenal ya Pelindo ini ya. Atau ada yang mungkin terdampak, mungkin bisa share di kolom komentar ya. Tahun 2023 ini ada pengelolaan dana pensiun di beberapa perusahaan BUMN yang merugikan negara 300 miliar. Ini yang akan kita bahas habis ini ya. Ya, contohnya kasus dana pensiun PT Taspen ini tadi yang saya bilang terkait dengan ini ya. Ada kong kali kong antara direkturnya itu ya, direkturnya Taspen dengan salah satu direkturnya Insight Manajemen Investasi. Dan itu investasi, tapi investasinya fiktif gitu loh. Ya, lah fiktifnya ini saya nggak tahu uangnya kemana ini, apakah dikorupsi atau bagaimana gitu. Tapi ngakunya ada semacam reksadana campuran dari Insight Manajemen Investasi yang dipakai untuk kerjasama antara Taspen dengan Insight itu. Cuma masalahnya kalau saya ngecek di event, saya ngecek di pasar dana sekalipun, saya nggak menemukan produknya. Nah mungkin itu gitu loh. Ya, jadi produk reksadana sendiri nggak ada masalah, tetapi ada oknum direktur-direktur ini yang mengaku gitu, bahwa ada reksadana campuran yang
dipakai buat dana pensiun PT Taspen gitu. Tapi saya lihat nggak ada datanya gitu di pasar dana sekalipun. Ya, jadi mungkin ini ya yang jadi itu. Nah, tapi yang mau saya sorot di sini ya, dalam artian gini, kalau BPJS Kesehatan ya atau BPJS Ketenagakerjaan ya, itu kan sudah jelas ya bahwa di sini mau beli apa, mau beli saham gorengan tuh nggak boleh. Ya, jadi BPJS Ketenagakerjaan, meskipun ada sebagian kecil yang masuk ke saham, ya, itu pasti nggak akan beli saham gorengan. Ya, paling gampang ya 4 bank besar, Telkom, Astra, tapi ya Telkom Astranya sendiri sekali lagi ambur-ambur juga ya, gawat juga ini gitu loh, ya. Jadi itu, tapi kalau PT Taspen yang kayak gini-gini itu ya, itu tidak ada aturan ketat sebenarnya soal produk investasi apa yang diperbolehkan ya. Hanya ngatur bahwa investasi obligasi negara minimal 30% dan 70% lagi dikelola dalam bentuk lain ya. Dan kalaupun saham itu misalnya harus yang kategori LQ45 atau tugas tinggi itu BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau Taspen dengan yang lainnya, even dapen-dapen yang lain lah yang di luar itu, yang di luar BPJS Ketenagakerjaan, itu nggak ada aturan yang secara ketat 70%-nya dana kelolaan itu mau dimasukin ke mana? Dimasukin ke deposito boleh, dimasukin ke surat utang perusahaan boleh, dimasukin ke saham yang benar maupun yang nggak benar itu juga boleh gitu. Nah ini PR sendiri sebenarnya buat OJK ya. Tolong di ini ya dimantapkan tolong ya Pak ya Bapak Ibu di OJK ya, tolong banget. Ya, termasuk juga Jiwasraya ya ini ya. Bapak Jiwasraya juga bahwa aset finansial itu 22,4% ke saham yang harus berkinerja buruk. Terus ada kasus dana pensiun PTBA ya. Ya ini mungkin yang buat buat pemegang sahamnya mungkin nggak perlu khawatir ya karena kan PTBA dengan dana pensiun PTBA itu kan dua perusahaan yang berbeda. Ya, memang 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 apa ada relasi tapi bukan ada relasi operasional. Ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini ternyata tersangka melakukan transaksi saham tanpa adanya memorandum analisis investasi. Dan ternyata setelah ditelisik lebih lanjut, ya, itu tahun 2012 dan 2015, ya, ini direktur utamanya sama direktur investasi pengembangan itu melalui SAA selaku broker melakukan transaksi saham LCGP di pasar negosiasi dengan sistem repo. Ini goblok sih. Sorry ya, ini saya pakai istilah kasar ya. Ini karena apa ya? Sorry ya, saya ini literally ini goblok, goblok banget ya. Ini masalahnya dana pensiun, Bung. Ya. Dana pensiun tuh kamu tuh ngurusi dana orang banyak gitu loh. Kalian tahu nggak kalau yang namanya repo itu sebenarnya secara secara prinsip investasi itu profil resiko agresif sekalipun itu hanya layak untuk dilakukan oleh investor retail atau investor institusi yang memang kerjaannya itu sebagai perusahaan investasi semacam Saratoga gitu loh. Punyanya Pak Sandiaga Uno itu Saratoga ya. Atau kita aja lah retail investasi lah. Repo-repo kayak gitu tuh memang seharusnya ya itu kayak kita ya yang punya profil resiko agresif. Bosan main saham silakan main waran terstruktur, repo gitu loh. Ya itu tingkat super tinggi. Kalau saham itu tingkat tinggi, kalau repo, waran terstruktur dan lain itu tingkat super tinggi. Makanya kalau dana pensiun masuk ke sini itu jadi goblok. Ya, goblok banget. Itu ya. Sorry ya, saya agak 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 emosi ya karena memang memang inilah jadi ya gimana ya kita kita mau percaya sendiri tapi pemerintahnya juga bikin kita trust issue. Kalau misalnya pemerintahnya nggak ada, kita nggak punya trust issue sama pemerintah, kita malah jadi punya trust issue dalam hal pengelolaan gitu loh. Pengelolaannya tuh nggak cuan, bos. Nggak cuan. Mending kita, mending kita motong diri kita sendiri mandiri, terus masukin ke tempat yang kita tahu gitu loh. Ya, kalau saya sendiri juga mending daripada ikut tapera langsung aja masukin saham gitu loh. Ya, sama-sama kita masih punya umur panjang. Kalau saya punya waktu misalnya 25 tahun ya, 25 sorry kok 25 tahun. Ya bener, 23 sampai 25 tahun lagi. Lah tinggal masukin aja ke saham-saham atau reksadana indeks yang apa mengcopy apa indeks itu sendiri ya selesai kelar masalah gitu loh. Ya, dapat pertumbuhan nilai setiap tahun dapat dividen gitu loh. Nah, ngapain gitu loh? Nggak worth lah istilahnya gitu. Ya. Oke. Istilahnya itu ya, itu yang mau saya itu kan simpulkan. Tapi ya kita pakai ini ya benefit of doubt dulu aja ya dalam artian ya kita oke lah paling nggak ada beberapa nama manajer investasi yang bisa kita percaya ya kan. Nah sekarang kita pengen tahu juga dong ya
bagaimana kinerja RDPU dan RDPT para manajer investasi yang dijual bebas selama ini. Nah, di sini saya minta izin dulu untuk menampilkan contoh dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap yang dikelola oleh BRI Manajemen Investasi, BNI Asset Management, dan Mandiri Manajemen Investasi. Ya, tapi di sini saya pakai sampel contohnya itu reksadana yang bisa dibeli di salah satu apart yang namanya Bareksa. Ya, yuk kita lihat dulu. Ya, kita anggap aja misalnya disamakan aja ya tahun 2021 aja ya sampai dengan sekarang tahun 2024. 3 tahun ya, 3 tahun ke belakang itu seperti apa kinerjanya. Nah di sini di Bareksa itu kita bisa beli dua produknya BRI Manajemen Investasi ya. Jadi ada BRI Seruni Pasar Uang 3 dan reksadana BRI Seruni Pasar Uang 2 kelas A. Nah, ini yang warna hijau itu BRI Seruni Pasar Uang 3 yang abu-abu ini ya itu adalah BRI Seruni Pasar Uang 2 kelas A dan yang oranye ini adalah indeks reksadana pasar uang. Nah, buat sobat cendekia yang belum tahu ya indeks reksadana pasar uang itu apa? Jadi intinya indeks reksadana pasar uang itu adalah eh, rata-rata dari semua kinerja reksadana pasar uang. Ya, anggap aja misalnya reksadana pasar uang itu ada 150 ya, 150 produk. Nah, itu kinerjanya bakal dirata-rata dan akan dibikin grafiknya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat ya, selama 3 tahun terakhir, rata-rata indeks reksadana pasar uang itu kinerjanya 7,59%. Ya. Nah, kalau kita perbandingkan dengan yang tadi ya, kalau punyanya si ini Tapera ini ya, dia 8,69% dan 6,8%. Seenggaknya yang KPDT konvensional itu ini ya sudah di atas rata-rata reksadana pasar uang di Indonesia yang ada. Ya, cuma kalau dibandingkan dengan apa namanya kalau misalnya kita investasi langsung ke BRI Manajemen Investasi, ya entah beli yang Seruni Pasar Uang 3 atau yang 2, masih kalah ya, masih kalah. Karena BRI Seruni Pasar Uang 3 itu bisa kasih kita 11,49% dalam 3 tahun terakhir. Dan BRI Seruni Pasar Uang 2 kelas A itu bisa kasih kita 9,74%. Ya. Ya, kalau dijadikan per tahun ya kalau 9,74% bagi 3 kan sekitar 3,persenan ya. Sementara kalau 11,49% itu ya mendekati 4%. Anggap aja misalnya sekitar 3,8, 3,9%. Ya, per tahun. Ya, it's not bad tapi sekali lagi kalau dibandingkan dengan RDPU yang saya tahu dan saya hobi banget ya, deposit apa bukan deposit ya, nabung di sana ya itu aduh masih kalah sih ya. Kalau BNI Asset Management gimana nih Pak? Nah, kalau lihat grafiknya ya sama ya bisa mengalahkan rata-rata reksadana pasar uang. Ya, bahkan kalau kita lihat di sini itu cenderung ini ya lebih worth it kalau misalnya kita invest di BNI Asset Management. Ya, ada BNI AM Dana Pasar Uang Kemilau dan BNI AM Dana Liquid. Ini sama-sama sekitar 10%-an ya. Jadi not bad lah ya sebenarnya gitu kalau untuk sekedar untuk nabung-nabung aja, yang penting nggak biaya administrasi, nggak kena pajak final PPh 20% ya kan. Dan kalau mau ngelapor-lapor di ngelapor keuntungan di SPT sekalipun juga nggak kena pajak, selesai. Ya, itu. Cuma ya sekali lagi 10 dibagi 3 itu kurang ya. Kurang banget gitu. Ya, harusnya ya 15% kalau saya standarnya kalau RTP dalam 3 tahun. Ya, oke. Berarti nggak worth juga ya ujung-ujungnya ya. Bagus sih bagus ya, dalam artian di atas rata-rata cuma nggak worth. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kalau mandiri ya di Bareksa itu ada 3 produk, makanya di sini ada 4 warna ya. Nah, yang rata-ratanya itu sekarang ganti warna, jadi yang biru ini ya, biru agak keunguan ini. Ya sekali lagi kita lihat di atas ya, mandiri sekalipun juga kinerjanya reksadana pasar uangnya juga di atas rata-rata. Cuma sekali lagi kalau dibagi 3 tahun ya hasilnya ngenes juga sih. Dia juga sampai 3% ya. Aduh, ya ini parah juga sih ini. Jadi ya tahu lah ya alasan kenapa event Batavia sekalipun yang mengambil resiko sedikit lebih banyak ya di reksadana pasar uangnya yang PD dengan 4,5% itu ngomongnya begitu ya. Aman sih aman, cuma kalau kalau milih yang terlalu aman pun juga nggak cuan gitu ya. Nah sekarang RDPT ya, RDPT itu isinya obligasi pemerintah atau obligasi korporasi ya.
Ini tapi kalau dari segi grafiknya sendiri, 3 manajer investasi ini produk-produknya itu cenderung di obligasi pemerintah. Makanya menggak-menggok kayak gini ya, sobat cendekia sekalian ya. Menggak-menggok, naik, turun, naik, tarut kayak ombak gitu. Tapi secara jangka menengah, saya nggak ngomong jangka panjang ya, karena 3 tahun itu masih pendek atau menengah. BRI melatih pendapatan utama itu naiknya 10,10%, sementara rata-rata reksadana pendapat tetap, terutama yang obligasi pemerintah, itu 7,65% ya kenaikannya dalam 3 tahun terakhir. Tapi ya ini lucu juga ya, dalam artian ketika mengambil resiko yang lebih tinggi ya, karena obligasi pemerintah itu resikonya lebih tinggi ya ketimbang deposito ya atau surat utang yang tinggal 1 tahun jatuh temponya. Di sini 10,10% dalam 3 tahun. Nah, kalau kita lihat RDPU-nya kok malah RDPU-nya yang menang ya. Jadi sesuatu yang apa namanya resikonya lebih rendah, kok bisa ngasih return yang lebih tinggi atau setara daripada sesuatu yang kita ngambil resikonya lebih tinggi. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Makanya sebisa mungkin kalau saya sarankan ya tolong sobat cendekia sekalian ya, atau mungkin dalam kasus ini Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini, belajarlah ya, belajar caranya investasi reksadana. Ya, paling gampang ya belajar ke saya ya. Saya punya kelas kursus investasi dan akan saya ajarkan gimana caranya milih reksadana yang sesuai dengan tujuan-tujuan keuangan atau tujuan investasi Anda sekalian. Ya, entah buat belajar lah, belajar investasi, untuk belajar nabung, hanya sekedar belajar reksadana, sampai dengan persiapan dana pensiun, persiapan pendidikan anak, persiapan beli motor atau beli PC gaming apa kesukaan Anda gitu ya. Itu bisa belajar sama saya ya. Nanti bisa cek di link saya ya, Linktree Cendekia Financial Center. Bisa lihat paket-paket pembelajarannya seperti apa ya. Bisa online, bisa onsite ya di ruko saya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Kalau BNI Asset Management lebih ngenes lagi ya. Di sini indeks reksadana pendapat tetapnya kan melambung tinggi nih ya, 7,61% dalam 3 tahun. Tapi BNI AM dana pendapatan tetap Makara Investasi ini 3 tahun naiknya 0,55%. Aduh, saya nggak tahu ini gimana sih. Ya tapi intinya kalau jadi kita udah tahu lah ya. Artinya kalau nanti kelak misalnya kita nggak jadi ikut tapera atau kita harus ikut tapera ya karena BNI termasuk dalam salah satunya di sini ya ya terimalah ya terima terima dengan lapang dada ya. Tapi kalau ternyata nggak jadi ikut tapera ya lebih bagus ya, artinya berarti kita kalau misalnya kita nggak prefer kayak seperti ini ya kita bisa milih produk yang lain ya, atau bahkan milih aja produk RDPO-nya aja malah lebih menguntungkan ketimbang RDPT-nya gitu, ironis ya. Nah, kalau Mandiri gimana ini? Ini Mandiri mix ya, mix feeling ini ya. Dalam artian ada produk ya yang istilahnya itu di atas indeks reksadana pendapat tetap ya, yang kalau ini kan yang biru ini ya, 7,61% ini rata-ratanya ini ya. Ada yang hijau dan ada yang abu-abu ini, yaitu Mandiri Investasi Dana Obligasi Seri 2 kelas A dan Investa Dana Syariah kelas A itu bisa 10%-an sampai dengan 3 tahun ke belakang ya. Tapi ya sekali lagi lucu aja gitu loh ya. Masa kok resikonya lebih gede tapi kok kinerjanya kok sama aja dengan yang RDPO yang resikonya lebih kecil gitu loh. Yang penting milih RDPU-nya ya enggak, ya kan? Gitu. Ya, dan tapi yang lebih mengeneskan lagi ya ada ya, Mandiri Investasi Dana Utama kelas A ini kok minus. Jadi kita nabung 3 tahun minus ya, minus 1,99%. Ya, jadi itu ya dalam artian kalau untuk sobat cendekia sekalian, Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini, bahwa secara marketing memang obligasi pemerintah itu memang resikonya rendah ya, tidak mungkin bangkrut default gitu loh. Cuma ya ada jenis-jenis obligasi pemerintah yang sifatnya itu bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, kalau dia bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, berarti kan sudah menghadapi demand, menghadapi hukum ekonomi kan yang disebut sebagai supply and demand. Nah, kalau ada yang namanya supply and demand yang berarti akan berurusan dengan harga obligasinya bisa naik turun. Jadi resiko bangkrut memang tidak ada gitu loh. Tapi resiko fluktuasi ada gitu loh. Ya, jadi tolong ya sobat cendekiawan yang belum tahu tentang hal ini ya, bahwa aman yang dimaksud di sini itu aman dari segi apa, dari segi resiko apa. Resiko tuh banyak. Ya, orang nggak pernah tahu karena nggak pernah belajar atau bahkan nggak tahu di mana tempatnya belajar yang benar.
ya belajarnya di saya aja ya, langsung dalam bentuk kursus, ya. Materi-materi yang saya ajarkan itu merupakan materi kurikulum gabungan ya, ada dari kurikulum pasar modal, kurikulum dari kampus-kampus tempat dulu saya pernah ngajar, dan juga kurikulum yang terkait dengan financial planner dan securities analyst yang saya punya. Jadi sebenarnya Anda tuh dapat ilmu dari 3 jenis kurikulum yang super gitu loh. Ya, dengan harga yang lebih terjangkau daripada kalian cuma sekedar konsultasi disuruh-suruh 1,5 juta, 2 juta per jam. Ya, itu ya. Silahkan ya kalau mau kursus atau belajar di tempat saya. Ya, nanti saya kasih linknya. Oke, kesimpulannya apa nih ya? Kita sudah panjang lebar sendiri, mungkin lebih dari 1 jam ya. Niatnya baik sekali lagi ya. Jadi negara itu memang secara undang-undang memang mempunyai kewajiban untuk ini ya memperhatikan nasib rakyatnya ya karena kita kan basisnya kan adalah Pancasila bukan kapitalis ya. Niatnya baik ya, papan itu adalah kebutuhan ya, kebutuhan primer. Masalahnya sekali lagi ya saya tekan lagi track record kita itu menimbulkan trust issue ya. Kalau dari akar rumput aja sih itu udah biasa gitu loh ya, udah biasa penolakan-penolakan seperti itu gitu loh. Dan wajar, saya pun sangat memahami gitu loh. Saya mendukung Tapera tapi juga saya sangat memahami penolakan. Dan kalau saya pun ditanya sekalipun juga dengan dengan banyak pertimbangan saya juga sebenarnya bisa nggak sih jangan diwajibin gitu lah ya. Karena saya sendiri udah tahu caranya gitu lah ya, mengembangkan uang dengan cara yang legal ya, dengan cara yang apa sesuai undang-undang tapi lebih bagus. Saya tahu caranya. Ya, kalau saya tahu caranya kenapa saya harus dipaksa ikut sesuatu yang nggak bisa bikin saya bebas gitu menggunakan uang saya gitu. Ya, tapi kalau dalam hal ini kan di Tapera ini kan sampai pengusaha pun juga ini kan ya, nggak setuju. Ya, terus yang kedua, meskipun diwajibkan, ya, tapi sebenarnya bisa diakali dengan deal pribadi di antara pemberi usaha dan pekerjanya. Ya, misalnya ya, tadi ya ada loophole. Ini ya kita sudah menemukan beberapa loophole di sistemnya. Dalam arti kita bisa sengaja untuk membatalkan kepesertaan kita kalau misalnya kita benar-benar gak pengen ikut tapera. Ya, entah benci dengan programnya atau benci dengan pemerintah yang menang gitu, misalnya gitu. Ya, saya memahami juga ya, karena kan ya politik-politik kayak gitu. Jadi karena tahu orangnya itu pokoknya apapun yang dia itu ya udah silakan gitu loh. Ada loophole-nya gitu. Ya bisa diakalin aja deal pribadinya gimana lah antara pemberi usaha dan pekerjanya supaya kelak oke lah belum bulan pertama bayar tapi kemudian karena tidak sesuai dengan persyaratan terus batal gitu. Monggo gitu loh ya. Sebenarnya ada ya dan mungkin bagi para pemberi kerja juga bisa dirumuskan ya, bisa dirumuskan sendiri dengan tim legalnya atau tim law-nya. Kemudian opsi pemanfaatan sebagian kecil dari JHT itu sebenarnya juga itu sebenarnya udah paling bener kok ngapain sih yang pegawai swasta dan freelance itu ditambah-tambahin loh. Di ini aja ini kok di JHT aja sudah ada itu kok bagian untuk pemanfaatan untuk perumahan kok sebagian kecilnya gitu loh. Tinggal disempurnakan di BPJS Kesehatan Ketenagakerjaannya aja ngapain nambah-nambahin tapera gitu loh ya. Bikin senep aja gitu. Ya, dan kalau saya yang nomor 4 sebenarnya saya sangat keberatannya tuh ada di nomor 4-nya. 1 2 3 oke lah ya. Kita ada ya kita bisa atur lah gitu loh ya. Tapi nomor 4-nya loh, ya ampun, ya. Aku nggak mau gitu loh. Aku sendiri nggak mau gitu loh. Kalau disuruh invest di tempat yang kita harus secara jangka panjang, apalagi saya masih punya 23, 25 tahun sebelum pensiun, ya. Tapi returnnya 4-7% ki opo gitu loh. Ya, panganan dikon makan ciki apa piye ngono lho ya. Investasi kok returnnya macam ciki, apalagi jangka panjang. Ya buat saya dan teman-teman investor lainnya yang kena kewajiban tapera tapi sebenarnya ngerti caranya investasi yang baik dan benar secara jangka panjang ya senep malah. Kita tuh sebenarnya nggak ngomongin taperanya kita para investor ya. Kita tuh sebenarnya nggak keberatan soal taperanya. Kita keberatannya kalau cuma segitu returnnya. Ya, please lah gitu loh. Saya aja di tempat kerja dulu saya aja ada dana pensiun DPLK di Bank Jateng aja saya kadang-kadang suka uring-uringan sendiri kok. Saya kelola dana sendiri di saham aja di atas 10% per tahun gampang gitu. Ya, lah kalau malah di DPLK Bank Jateng malah cuma 2%, 3% males sih tenan. Ya kan? Males banget. Itu yang nomor 4 saya itu paling keberatan sebagai investor ya. Termasuk juga sebagai konsultan perencanaan keuangan dan investasi. Nggak worth lah. Nggak worth banget. Ya, seperti itu. Jadi saran saya apa? Ya, ginilah, dari dulu ya, tahun 2019 saya itu sebenarnya sudah ada
seneng banget sama yang namanya ada opini ya, bukan opini ya, ada RUU Pertanahan, bukan UU ya, RUU Pertanahan. Ya, tapi memang itu dulu tuh masih banyak pasal karet dan ada bertabrakan dengan UU Agraria. Bahkan istilahnya kalau dari teman-teman yang Muslim sendiri pernah bilang kalau ada beberapa pasal yang beririsan dan bisa menimbulkan konflik dengan hukum wakaf gitu loh. Tapi saya kan bukan Muslim ya, saya nggak tahu apa yang irisan. Saya agak lupa juga penjelasannya gimana. Tapi kalau yang saya tahu ya memang banyak pasal karet dan bertabrakan dengan UU Agraria yang sudah ada. Nah, itu tolong deh revisi dan sempurnakan ya. Kenapa? Karena yang jadi inti utama dari niat aslinya RUU Pertanahan ya, itu adalah eh, negara itu akan menghukum orang yang memiliki properti, terutama tanah ya, terutama tanah yang tidak produktif. Itu kan sebenarnya kabar gembira kan sebenarnya kan, ya kan? Kabar gembira buat orang-orang yang memang belum punya rumah, yang belum punya kekuatan untuk punya tanah, punya rumah, punya properti. Kenapa? Hal itu bisa mendorong perlambatan perlambatan apa namanya? Perlambatan kenaikan harga tanah gitu, ya. Dan nomor dua, nomor tiga akan terkait dengan ini, ya. Yang kedua adalah ya kalau misalnya permasalahannya adalah masyarakat tuh semakin nggak bisa punya rumah, ya ada opsi lain yaitu apa? Berantas mafia tanah. Ya dengan RUU Pertanahan itulah revisi dan sempurnakan. Bahkan kalau saya lihat apa namanya, saya masih ingat dinamikanya di DPR waktu itu ya, kayaknya ada beberapa orang di DPR itu yang memang tidak mau ini disahkan gitu loh. Nah itu berarti itu kan mungkin jangan-jangan terkait dengan mafia tanah gitu loh. Ya kan? Ya. Atau meskipun dia bukan mafia tanah ya, bukan terkait dengan orang politik, orang yang punya ya political risk gitu ya di sana itu ya. Tolonglah itu orang-orang yang bisa punya banyak sertifikat dengan praktik nominal itu tolong diberantas gitu loh. Ya, mungkin ada yang masih ingat ya tahun lalu mungkin di Facebook itu ya ada orang yang pamer banget punya sertifikat tanah setumpuk kayak gini, bukan atas nama dia tapi praktiknya praktik nomine gitu loh. Ya, memang nomine itu sendiri sebenarnya punya resiko. Ya, resikonya sendiri di orang yang ya dia sendiri yang numpuk sertifikat tanah itu sebenarnya punya resiko juga. Resikonya adalah dikhianati. Ya, dikhianati oleh orang yang dia tunjuk sebagai nomine, dan kalau sudah dikhianati yang menang adalah orang yang akan mengkhianati dia sebenarnya. Ya, tetapi ya tetap saja faktanya adalah semakin banyak tanah yang sudah termiliki sertifikatnya secara serampangan dan tidak bertanggung jawab, dan itu semakin meningkatkan harga tanah semakin tidak karu-karuan. Nah, kalau misalnya iya harusnya kan kalau misalnya apa orang-orang itu punya tanah dan nggak tahu mau diapain kan tinggal bisa dijual rugi aja gitu. Nah, ini akan terkait dengan nomor tiga ya, yaitu saya sarannya adalah batasi jumlah kepemilikan sertifikat tanah dan properti tak produktif. Dalam artinya begini, karena kecenderungan yang menumpuk-numpuk ini itu bagian dari boomers dan Gen X. Ya. Dan boomers dan Gen X ya, karena di sana itu mereka kan tidak pernah tahu yang namanya pasar modal. Mereka tidak pernah tahu yang namanya saham, obligasi itu sebaiknya seperti apa, bagaimana cara belinya kan. Maka mereka tahunya kan tanah dan emas. Ya, emas masih penting. Yang paling membagongkan itu kan tanah gitu. Dan boomers dan Gen X itu sering kena bias endowment effect ya. Ini salah satu cabang teori ya, cabang teori dari behavioral finance atau keuangan keperilakuan ya, itu materi kuliah ya, materi kuliah. Jadi endowment effect itu intinya adalah seseorang itu cenderung akan menghargai apa yang sudah dia miliki lebih tinggi daripada ya harga pasarnya pada saat itu atau bahkan di masa depan. Ya, sekarang gini misalnya ya, kita kan tanda kutip anggap aja kita sudah menuju bubble ya, bubble properti. Yang namanya bubble properti itu kan kelak akan pecah kan, pecah. Dan harapannya kalau bubble properti pecah ya, itu pasti harga jualnya akan turun. Nah, sekarang masalahnya para old gen, old money ini yang sekarang punya kekayaan paling besar di negara kita, boomers dan Gen X, itu kalau punya tanah itu banyak banget gitu loh. Bahkan saya juga pernah dengar bahwa karena dia bentuknya tanah, maka dia nggak perlu bayar zakat gitu. Jadi ini tolong yang Muslim tolong dikonfirmasi ya. Soalnya ini saya juga dengarnya dari teman saya yang Muslim di Muhammadiyah. Kalau ada praktek-praktek di mana orang itu nggak mau membayar zakat harta dengan cara membeli tanah. Dan tanah itu ada sebuah prinsip, ada sesuatu yang bisa dipakai sehingga menjustifikasi, oh aku nggak perlu bayar zakat karena aku sudah dalam bentuk tanah. Nah, coba ini sekalian di kolom komentar ya, kalau misalnya ada yang mau komentar tentang ini, apakah saya salah atau enggak, tolong ya.
Saya juga penasaran nih, karena saya kan bukan muslim ya. Nah, cuma yang mau saya katakan gini, semisal nanti terjadi bubble ekonomi ya dan bubble properti kemudian pecah, saya tuh nggak yakin boomers dan Gen X itu akan mau jual rugi atau jual murah. Jadi jual murah pun sudah untung sebenarnya, cuma mereka sepertinya nggak akan jual murah. Kenapa? Karena kena bias endowment effect gitu. Bahwa sudah lama sekali kesalahpahaman bahwa tanah itu ya meskipun nilainya itu bisa naik karena mekanisme supply and demand, tapi karena tanah itu adalah kebutuhan primer, seharusnya itu bukan jadi investasi. Kalau mau investasi harusnya ya emas lah paling enggak gitu loh. Sekuno-kunonya mereka nggak bisa pakai gadget, ya emas lah minimal gitu loh. Ya, emas kan memang itu instrumen investasi yang tanda kutip bukan merupakan kebutuhan primer. Lah tanah kebutuhan primer kok jadi investasi? Ya sekarang kan jadinya akhirnya banyak kan apa namanya di berita-berita itu bahwa Gen Z milenial susah punya rumah, susah punya tanah, ya masa depan suram ya karena itu gitu loh. Ya. Jadi ya berita buruk buat kalian juga sebenarnya sih ya. Kalau kalian mengharapkan apa bubble property bahwa karena mereka ini adalah generasi yang sering kena bias endowment effect, meskipun harga pasarnya jatuh, kemungkinan mereka juga nggak akan mau jual rugi atau jual di harga rendah ya. Terus nanti mereka dapat uang dari mana? Nah, masalahnya kebanyakan boomers dan Gen X itu punya uang simpanan gitu loh. Jadi mereka meskipun bertahan sampai 3 tahun, 5 tahun nggak ada uang penjualan dari tanahnya atau propertinya, ya mereka masih fine-fine aja gitu loh. Ya mungkin yang jadi masalah adalah ini ya, boomers atau Gen X yang seluruh tabungannya diberikan buat tanah terus nggak punya likuiditas untuk bertahan 3 sampai 5 tahun masa krisis ya udah wassalam itu. Berarti mungkin bisa digunakan untuk BU biasanya ya. Itulah ya mungkin buat buat Gen Z dan milenial yang lainnya belum punya tanah dan rumah ya cobalah kenal-kenalan lah sama orang-orang di desa atau gimana yang kalian tahu bahwa ternyata seluruh tabungannya buat beli tanah ya. Karena biasanya kalau bubble itu muncul ya mereka pasti terpaksakan BU rugi biasanya gitu. Ya itu kalau memanfaatkan tapi ya kasihan juga sih. Ya hidup kejam ya. Oke, yang keempat, ini yang mau saya sampaikan ya. Tolonglah itu tolong OJK ya, Bank Indonesia ya, tolong rancang, bangun dan pelihara sistem edukasi investasi pasar modal secara menyeluruh ya kepada semua pekerja dan pemberi kerja dengan melibatkan para pemilik sertifikasi CFP, GWP, RFP dan sebagainya. Ya, kenapa? Ya karena pada dasarnya kalau misalnya niatnya baik dalam artian mereka nggak mau investasi kok, ya udah harus dipaksa dong dengan cara potongan 2,5%, 3%. Itu salah ya. Itu pasti akan menimbulkan denial, ya denial dan penolakan. Yang paling bagus secara jangka panjang adalah bukan dengan memaksakan mereka, tapi dengan menumbuhkan kesadaran. Nah, cara menumbuhkan kesadaran gimana? Ya sama aja dengan waktu BPJS kesehatan waktu itu. Ya, bahwa orang jadinya apa sering datang ke klinik, ya. Ya, yang namanya klinik itu nggak cuma klinik kesehatan, tapi ada yang namanya klinik keuangan juga harusnya. Ya, di negara-negara Eropa, negara Amerika sekalipun, yang namanya profesi CFP itu udah apa ya, udah seperti kayak klinik gitu loh. Di mana-mana ada setiap RT, setiap kelurahan, setiap kecamatan itu paling nggak ada satu kantor CFP ya, yang istilahnya itu memang kumpulan CFP yang punya klien dari orang-orang RT, orang-orang RW, kelurahan, kecamatan gitu loh. Kalau di Amerika sananya gitu ya. Dan itu pun kadang-kadang ada prinsip apa namanya dibayar oleh klien ataupun juga diberi tunjangan oleh negara gitu loh. Kita tuh banyak gitu loh, lulusan CFP, GWP, RFP atau apapun yang intinya tuh mereka tuh sudah diuji dan mereka punya standar kelayakan untuk mengadakan konsultasi financial planner gitu loh. Yang nggak hanya sekedar ngomong tips-tips trik pengelolaan uang, enggak. Financial planner itu nggak cuma itu gitu loh. Ya, nggak cukup gitu loh. Ya, masyarakat tuh masih harus dijelaskan bagaimana cara merencanakan keuangan secara komprehensif. Ya, nggak cuma pengelolaan eh, belanja, pengelolaan gaji, enggak. Pengelolaan utang gimana? Pengelolaan kartu kredit gimana? Pengelolaan asuransi gimana? Pengelolaan investasi, pengelolaan dana pensiun, pengelolaan pajak, pengelolaan warisan. Emang pernah ada yang bisa kasih komprehensif kayak gitu? Nggak ada kan? Nah, lulusan-lulusan ini banyak, tapi nggak pernah dimanfaatin pemerintah gitu. Dan pemerintah bingung gitu loh. Kenapa kok banyak sekali pinjol, banyak sekali apa? Nah mereka sendiri tuh nggak pernah mau tahu kalau ada sumber daya kompeten tapi nggak pernah dimanfaatin. Tolonglah pemerintah, tolonglah OJK, ya. Kita ada di sini kok.
ya, kita siap kasih servis kok, ya, dengan skema apapun, tunjangan, ya, atau mungkin gaji pokok atau gimana, dimanfaatkan lah. Bahkan saya sampai saking sebelnya dan saking sebelnya dengan kondisi kayak gini, mungkin ke depannya mungkin saya akan daftar jadi DPP aja lah ya. Jadi DPP kan sebenarnya nggak terikat dengan partai kan bisa kan ya. Dari BPS kan bisa kayak Komeng itu kan ya. Saya pengen jadi DPP untuk daerah Semarang atau daerah Jawa Tengah tuh ya tujuan saya satu, dalam artinya mewujudkan rencana ini. Setiap kelurahan itu harus ada satu kantor perencana keuangan ya dan itu dibiayai oleh APBD seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya, tapi ya sekali lagi saya kembalikan kepada Sobat Cerdas sekalian, what do you think? Ya, menurut kalian gimana nih tentang tapera ini? Ya, kalau misalnya masih ada yang mau menolak, sampaikan alasannya kenapa mau menolak dan lebih ke titik mana kalian menolaknya. Kalau mendukung, ya jelaskan kenapa kalian mendukung secara jelas. Ya, silakan tulis di kolom komentar. Saya tunggu komentarnya dan kalau misalnya ada pertanyaan juga saya akan usahakan untuk balas. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video ini. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari Cantikia Financial Center. Oke, saya izin untuk menutup video ini. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.